Di mana aku? Seingatku, hari ini aku tidak ada janji bermain game misteri. Jangan-jangan aku bertransmigrasi. Tapi, sialan, kenapa aku malah menjadi orang melarat yang tidur di gudang kayu bakar begini? Buku aturan keluarga kediaman Su. Ini benar-benar memudahkan urusanku. Keluarga cabang pertama, Su Bingshan, putra sulung sahnya, Su Tian, pelayan jahat, Su Jie. Wah, luar biasa. Bahkan siapa saja yang punya dendam denganku ditulis dengan sangat jelas. Ayah dari pemilik tubuh asli ini ternyata perhatian juga. Dia sempat menuliskan panduan bertahan hidup sebelum meninggal. Tidak ada sistem, tidak ada ceat. Hanya berbekal buku aturan keluarga dan keterampilan modern. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengandalkan diriku sendiri. Yo, si sampah dari keluarga cabang kedua sudah bangun. Kupikir kamu sudah mati membeku di tumpukan kayu bakar semalam. Su Jie, pengawas dari keluarga cabang pertama, umur 35 tahun, wajah licik mirip tikus, berwatak serakah. Aku tidak salah ingat tentangmu, kan? Beraninya kamu menghinaku, masih berani bertingkah sok jadi tuan muda di depanku. Dengar baik-baik, Suyang. Kamu itu cuma anak haram dari keluarga cabang kedua Su. Tuan besar dan tuan muda kedua sudah tewas di medan perang. Kekuasaan di kediaman Adipati sekarang ada di tangan keluarga cabang pertama kami. Cepat habiskan bubur ini. Di halaman belakang masih ada 2 tumpuk kayu bakar yang menunggu untuk kau belah. Kalau hari ini tidak selesai kau belah, maka urusannya tidak akan sesederhana sekadar tidur di gudang kayu bakar lagi. Di buku aturan keluarga tertulis dengan sangat jelas, pelayan yang terikat kontrak mati, jika bertindak kurang ajar kepada majikan, boleh dipukul sampai mati tanpa diadili. Bagus. Pelayan jahat ini akan menjadi paket hadiah pemula pertamaku. Sialan, beraninya kau memukul. Mulai hari ini, aku akan membuat kalian semua sadar apa itu penindasan mutlak dari tingkat yang berbeda. Kurang ajar, berani sekali kau melawan. Kau cuma anak haram yang bahkan lebih rendah dari anjing. Berani-beraninya mematahkan jari Tuan Jie Mu ini. Tunggu saja, aku akan melaporkannya kepada Tuan Besar sekarang juga. Untuk mematahkan kaki anjingmu, mengadu. Silakan saja. Tapi sebelum kamu pergi, aku harus menagih sedikit bunganya dulu. Bubur ini, aku sebagai tuanmu, menghadiahkannya untukmu. Ingat baik-baik rasa ini. Jika kelak kamu berani menyajikan makanan seperti ini lagi, aku akan membuatmu menjilat mangkuknya sampai bersih. Berhenti. Kamu tadi bilang masih ada 2 tumpuk kayu bakar di halaman belakang yang harus dibelah, kan? Sekarang, itu adalah tugasmu. Jika belum selesai dibelah sebelum hari gelap, tanggung sendiri akibatnya. Sekarang, enyah, kediaman ini sudah busuk dari atas sampai bawah. Membereskan seorang pelayan hanyalah permulaan. Lawan yang sesungguhnya adalah para tuan di kediaman ini. Siapa yang berani mengusik orang-orang di halamanku? Suyang, dasar sampah. Keluar kamu. Rupanya setelah yang kecil dihajar, sekarang yang besar yang datang. Paket poin pengalaman yang lebih besar langsung datang menyerahkan diri. Suyang, hanya seorang keturunan miskin dari keluarga cabang kedua. Berani-beraninya memukuli pengawas dari halamanku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pengawas. Seingatku, di kediaman ini yang bermarga Su hanya kau dan aku. Dia itu memangnya siapa? Sampai berani bersikap sok berkuasa di hadapanku. Bagus, bagus sekali. Baru pergi keluar sekali. Sudah pintar membantah. Ya, hari ini aku akan membuatmu sadar bahwa di kediaman Su ini, ucapanku, Su Tian, adalah aturannya. Pengawal. Tangkap orang kurang ajar yang tidak tahu sopan santun ini. Beri dia 20 pukulan tongkat dulu, agar dia mengingat pelajarannya. Tunggu dulu, Su Tian. Kamu selalu mengungkit-ungkit tentang aturan. Kalau begitu aku ingin tanya, menurut aturan dinasti Yo Agung,
Tindakan bawahannya membangkang pada atasan. Hukuman apa yang pantas mereka terima? Membangkang pada atasan apa? Memangnya kamu pantas disebut atasan? Kamu hanyalah keturunan miskin dari keluarga cabang kedua. Miskin melarat sampai tidak punya apa-apa. Tapi berani-beraninya menganggap dirimu seorang tuan. Ayahku dan kakak keduaku tewas di medan perang. Dia adalah pahlawan berjasa yang gugur demi negara. Aku memang keturunan keluarga Su yang sudah jatuh. Itu benar. Tapi di dalam tubuhku mengalir darah Adipati Su, budak jahanam ini, seorang pelayan yang sudah menyerahkan hidup dan matinya, berani berkata kasar pada tuan sahnya ini, benar-benar bertindak semena-mena. Apa namanya ini? Ini namanya pembangkangan. Berdasarkan hukum Yo Agung, dia layak dipukuli sampai mati tanpa ampun. Kau, Sutian, sebagai keturunan dari keluarga tertua, sudah keterlaluan tidak menegakkan keadilan untukku, malah memanjakan pelayan jahat dan melindungi budak kurang ajar ini. Lalu, tindakanmu ini namanya apa? Ini namanya merusak nama baik keluarga dan mendukung kejahatan. 20 pukulan tongkat. Kan, kalau kakak tertua ingin memukulku, tidak masalah. Tapi, tuan muda ini sedang tidak enak badan hari ini. Biar berdebah kurang ajar yang tidak menghormati majikan ini, yang menerimanya untuk menggantikanku. Sutian, bawa semua sampah-sampah ini, dan enyah dari halaman kediaman cabang keduaku ini. Jangan menghalangi sinar matahariku. Sutradara, dia benar-benar percaya dengan pengaturan naskahnya. Dimengerti. Laksanakan rencana cadangan pertama. Selanjutnya, biarkan Chu Xiu maju. Su Yang, ini dikirim dari kediaman Earl Bai. Lihatlah sendiri. Tuan muda kedua Su, nona muda kami berkata, dia hanya ingin menikah dengan pria sejati, yang tangguh dan gagah berani, bukan pecundang miskin yang hanya tahu cara bermalas-malasan sampai mati. Pernikahan ini dibatalkan sampai di sini saja. Tongkat Rui Giok ini dikembalikan hari ini, dan hubungan kedua keluarga kita resmi berakhir. Bahkan keluarga Bai pun sudah mendengar perbuatan hebatmu itu, hingga mereka langsung datang tengah malam untuk membatalkan pertunangan. Kau benar-benar membuat malu seluruh kediaman keluarga Su. Anak durhaka, lihat dirimu. Sastra tidak bisa, bela diri pun payah. Bahkan pernikahan yang sudah diatur pun sampai dibatalkan oleh mereka. Benar-benar membuatku mati karena marah. Padahal aku sedang pusing memikirkan cara lepas dari pernikahan paksa ini. Tidak disangka nona itu malah menyadarinya sendiri lebih dulu. Baguslah, jadi aku tidak perlu buang-buang tenaga untuk berdebat lagi. Baik, kepala pelayan. Terima kasih sudah bersusah payah datang ke sini. Kembalilah dan sampaikan pada Nona Bai. Katakan padanya bahwa aku, Su Yang, mendoakan agar dia bahagia. K.A. Kamu benar-benar tidak punya hal lain yang ingin dikatakan. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan berujung manis. Daripada sekarang kita saling bermusuhan. Lebih baik kita berpisah baik-baik demi kebaikan bersama. Jika tidak ada urusan lain, saya permisi kembali dulu. Kayu bakar di halaman belakang masih belum selesai saya belah. Ayah, lihat dia. Sikap macam apa itu? Ini agak berbeda dari rencana awal kita. Sutradara bilang, langsung adakan festival puisi saja, agar alur ceritanya tidak mengarah ke hal yang tak terkendali. Hahaha. Adik Muyun, aku dengar kamu telah membatalkan pertunanganmu dengan si tidak berguna dari keluarga Su itu. Sungguh keputusan yang sangat bijak. Rakyat jelata yang hanya bisa mendekam di gudang kayu bakar seperti dia, mana mungkin pantas bersanding dengan bunga seindah dirimu. Kakak Iu, jagalah ucapanmu. Urusanku bukan hal yang perlu kakak cemaskan.
Rembulan terang di hamparan bintang, menyinari jalanku kembali pulang. Rembulan di malam puncak musim gugur begitu benderang. Kerinduan akan kampung halaman terasa semakin mendalam. Rembulan di kampung halaman adalah yang paling terang. Orang-orang di tanah kelahiran adalah yang paling dekat di hati. Saudara ini terlihat sangat asing. Mungkinkah Anda juga memiliki karya yang indah? Mengapa tidak menunjukkannya agar kami semua bisa menikmatinya bersama? Karena Anda sekalian begitu bersemangat mengundang, maka saya yang rendah hati ini akan mencoba menunjukkan kemampuan seadanya. Cahaya bulan terang di depan ranjang, kuduga bagai embun beku di atas tanah. Kuangkat kepala memandang rembulan nan benderang, kutundukkan kepala teringat kampung halaman. Kuangkat kepala memandang rembulan nan benderang, kutundukkan kepala teringat kampung halaman. Bait ini tampaknya sederhana, namun memberikan kesan yang mendalam dan bermakna panjang. Tidak akan tercipta kecuali oleh seseorang yang memiliki perasaan yang sungguh tulus. Muyun, mantan tunanganmu itu. 1. Sepertinya tidak seburuk yang dirumorkan. Ya, sutradara bilang, di adegan ini, aku hanya perlu menunjukkan rasa dingin dan meremehkan. Tapi, cara dia berakting saat audisi, kenapa jantungku malah berdebar kencang? Ya. Cih, itu cuma keberuntungan sesaat. Hanya kebetulan sukses. Kalau memang hebat, coba buat puisi bertema sungai. Cepat buat satu lagi. Kenapa tidak? Silakan. Tuan muda kedua Su. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik cepat angkat kaki dari menara Wang Jiang ini. Jangan mengotori tempat yang tenang dan elegan ini. Kenapa terburu-buru? Puisi itu bukan sesuatu yang harus diperas, melainkan mengalir begitu saja. Sahabat karib berpamitan di barat, meninggalkan menara bangau kuning, pergi ke Yangzhou di tengah indahnya kabut bunga di bulan ketiga. Bayangan layar perahu tunggal perlahan lenyap di batas langit yang biru, hanya menyisakan aliran sungai Yangtze yang mengalir ke ujung cakrawala. Bayangan layar perahu tunggal perlahan lenyap di batas langit yang biru, hanya menyisakan aliran sungai Yangtze yang mengalir ke ujung cakrawala. Suasana puitis ini, keagungan seperti ini. Sejak berdirinya dinasti Yo Agung, belum pernah ada karya sehebat ini. Orang tua ini sungguh bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bolehkah saya tahu, siapa guru dari tuan muda kedua Su? Adik Muyun. Kamu benar-benar membatalkan pertunangan dengannya. Nona MU, terima kasih banyak karena telah menolak untuk menikah denganku. Jika bukan karena itu, aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini, menyaksikan aliran sungai yang mengalir ke timur, dan gumpalan awan yang bebas berarak. Adik, kenapa pergi terburu-buru sekali? Apa hatimu tertusuk oleh puisi tadi? Wajar saja. Kamu baru saja mengembalikan tanda pertunangan dengannya. Tapi sedetik kemudian, dia langsung menjadi juara pertama dalam festival puisi. Tamparan yang keras sekali di wajahmu. Bahkan aku yang melihatnya dari samping saja ikut merasa perih. Yu Xuanji, hari ini kamu terlalu banyak bicara. Dia hanya sedang beruntung bisa membuat bait yang bagus secara tidak sengaja. Oh, ya? Puisi cahaya bulan terang di depan tempat tidur itu juga karena keberuntungan. Lalu, hanya menyisakan aliran sungai Yangtze yang mengalir ke ujung cakrawala itu juga karena keberuntungan. Sejak kapan kamu pernah melihat orang yang hanya bermodalkan keberuntungan, bisa hanya dalam waktu 1 hari, mempermalukan habis-habisan seluruh kalangan sastrawan di ibu kota? Adikku, kau dan aku tahu bahwa di dunia ini tidak ada keberuntungan sebanyak itu. Tuan muda kedua Su itu, sepertinya sama sekali tidak seperti yang dirumorkan di luar sana. Keluarga baik kalian kali ini tampaknya benar-benar salah menilai orang. Sutradara bilang penonton suka melihat si lemah bangkit dan membalas dendam. Kenapa? Kenapa aku malah memerankan karakter yang akan dipermalukan habis-habisan? Apa? Bukan apa-apa. Ayo kembali ke kediaman.
Sampah, semuanya benar-benar tidak berguna. Aku menyuruh kalian menekan anak sialan dari cabang kedua itu, tapi kalian malah membiarkannya pergi ke pavilion Wangjiang untuk menulis puisi sampah itu. Sekarang seluruh ibu kota membicarakannya. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Ayah, siapa yang mengira bocah itu tiba-tiba menjadi pintar? Padahal sebelumnya dia jelas-jelas hanya sampah yang bisa kita tindas sesuka hati. Hahaha. Mohon redakan amarah Anda, Tuan. Bocah itu pasti cuma sedang beruntung saja. Coba Anda lihat. Dia hanya menulis beberapa puisi di acara perkumpulan penyair seperti itu. Pada akhirnya itu hanyalah omong kosong belaka. Tidak bisa dipakai untuk mengisi perut. Tuan, Anda yang memegang kendali atas keuangan dan persediaan makanan di kediaman ini. Meskipun dia punya kemampuan setinggi langit, dia pasti akan mati kelaparan di halaman bobrok itu. Lanjutkan. Kita buat dia tidak memiliki satu pun ladang atas namanya. Dan jangan beri dia satu toko pun. Jika saat itu tiba, dia pasti akan datang dan berlutut memohon di hadapan Tuan. Hanya untuk meminta sesuap nasi kepada Anda. Bagus, lakukan seperti itu. Pergilah dan tarik kembali sisa ladang terakhir milik cabang kedua. Katakan saja pengeluaran kediaman sedang besar, jadi semuanya harus diatur secara terpusat. Suyang, bukankah kau sangat hebat? Aku ingin lihat, saat tidak ada beras lagi untuk dimasak, apakah beberapa bait puisi sampahmu itu bisa mengenyangkan perutmu? Ayah sangat bijaksana. Aku akan segera melaksanakannya. Tuan muda, orang-orang di bagian keuangan itu benar-benar keterlaluan. Mereka menyita semua surat tanah dari beberapa petak sawah terakhir kita. Katanya, untuk pengaturan bersama, ini sama saja ingin memutus jalan hidup keluarga cabang kedua kita. Anda baru saja berhasil meniti karir di luar sana, tapi mereka langsung tidak bisa menerima kesuksesan Anda. Menangis untuk apa? Hanya beberapa petak sawah saja. Memangnya bisa menghasilkan berapa banyak beras? Biarkan saja mereka mengambilnya. Kebetulan, aku juga sedang tidak ingin bertani. Sukuan, kamu pernah ikut ayahku ke medan perang dan sudah melihat dunia luar. Aku ingin bertanya padamu, barang apa yang paling mahal di ibu kota ini? Seharusnya, sutra dan kain. Tuan, para nyonya dan nona dari keluarga kaya. Bagus. Kalau begitu, kita akan memproduksi kain. Tapi bukan kain yang biasa. Ibu mendiangku meninggalkan beberapa perhiasan untukku. Apa masih ada? Ada, Tuan. Semua peninggalan nyonya sudah hamba simpan dengan sangat aman. Bawa semuanya ke pegadaian, gadaikan untuk ditukar dengan uang perak. Gunakan uangnya untuk membeli kayu dan menyewa pengrajin. Tapi Tuan muda, itu adalah satu-satunya barang peninggalan mendiang nyonya. Jangan lakukan itu, Tuan. Ambil gambar rancangan ini. Ini jauh lebih berharga daripada 10 kotak perhiasan sekalipun. Sukuan, apa kamu mempercayaiku? Hamba sangat mempercayai Anda, Tuan. Tuan Muda Su, kami semua belum pernah melihat gambar rancangan seperti ini sebelumnya. Roda pemutar ini sebenarnya digunakan untuk apa? Perhatikan baik-baik. Ini, apakah ini ilmu sihir? Saya sudah menenun kain selama 30 tahun, tapi belum pernah melihat mesin secepat ini. Hasil tenunannya pun sangat rapat dan rapi. Ini bukan ilmu sihir, ini adalah mekanika struktur. Untuk kalian semua, makan dan tempat tinggal akan kutanggung. Gaji kalian juga akan kunaikkan 3 kali lipat. Tetaplah tinggal di halaman ini dan tenunlah kain untukku. Pasang harga 10% lebih murah dibanding toko lain. Kita kuasai pasarnya terlebih dahulu. Ini, sihir macam apa ini? Gawat, aku harus segera melaporkan hal ini kepada Tuan Muda Sulung. Bocah ini semakin lama semakin aneh saja.
cepat pergilah. Jika kau tidak pergi mengadu, bagaimana aku bisa melanjutkan sandiwara ini? Tekstur ini, kerapatan benang ini, bahkan jauh lebih bagus daripada barang terbaik dari Su-Hang yang kita miliki. Tuan muda kedua Su, siapakah master penenun yang menenun kain Anda ini? Aku bersedia membayar harga tinggi. Master penenun itu adalah aku sendiri. Aku bisa menyuplai barang ini untuk jangka panjang. Harganya bahkan 10% lebih murah daripada harga belimu. Lebih murah 10% dari harga beli. Bukankah itu sama saja dengan rugi demi mencari nama saja? Tentu saja tidak. Yang kuinginkan bukanlah berjuang sendirian. Penjaga toko pasti kenal banyak rekan seprofesi. Kan, aku ingin mengadakan acara pemesanan barang. Undanglah 10 penjaga toko kain terbesar di ibu kota. Aku akan mendemonstrasikan mesin tenun itu secara langsung di tempat. Siapapun yang memesan paling banyak akan mendapatkan harga yang semakin murah. Kalau itu sih tidak sulit. Tapi, bukankah Anda akan rugi jika berbuat seperti ini? Aku tentu sudah memperhitungkannya. Batch pertama, kita jual dalam jumlah terbatas. Dan untuk batch kedua, kita harus mulai menaikkan harganya. Jumlah terbatas, lalu naikkan harga. Terbuat dari apa sih otak Anda ini? 4 tahun kuliah jurusan pemasaran di Universitas Modern tidak sia-sia juga rupanya. Ini sih masih terlalu mendasar. Wah, ramai sekali ya di sini. Su-Yang, siapa yang mengizinkanmu keluar untuk berdagang? Bisnis keluarga Su ini. Sejak kapan giliran cabang kedua yang ikut campur? Pekerja dan tempat yang kau gunakan semuanya adalah milik keluarga Su. Jadi, bisnismu ini secara otomatis juga merupakan bisnis tenun keluarga Su dan harus diambil alih oleh cabang utama. Lebih baik kau menyingkir saja dari sini. Sudah selesai bicaranya. Cabang utamamu sudah menyita seluruh aset milik cabang kedua. Ini adalah surat gadai dan surat perjanjian yang ditandatangani langsung oleh ayahmu. Apakah kau mau membuka matamu lebar-lebar dan melihatnya sendiri? Sekarang katakan padaku, apa yang ada di genggamanku saat ini? Bagaimana bisa kau sebut sebagai milik keluarga Su? Omong kosong. Kau makan dan tinggal menumpang di keluarga Su. Kau itu adalah bagian dari keluarga Su. Hahaha. Aku memang bermarga Su, tapi makan dan tempat tinggalku semuanya ada di pavilionku sendiri. Bahkan tempat ini didirikan menggunakan mas kawin milik ibuku. Jika menurutmu hal seperti itu saja sudah membuat tempat ini milik keluarga Su, lebih baik kau laporkan saja pada pejabat setempat. Mari kita lihat apakah mereka mau menerima logikamu yang konyol itu. Aku tahu apa yang sedang kau rencanakan. Takut kalau posisimu akan tersaingi olehku. Aku sama sekali tidak tertarik dengan remah-remah harta keluarga Su ini. Aku hanya ingin membela harga diriku. Jika kau berani mengusikku lagi, akan kubuat kau sadar bahwa dunia bisnis sama kejamnya dengan medan perang. Penjaga toko, tulis namaku di surat kontrak itu. Jika terjadi masalah, biar aku, Su-Yang, yang menanggung semuanya sendirian. Baik, aku tanda tangani. Nona Bai. Kudengar tuan muda kedua Su akhir-akhir ini sedang sukses besar. Bahkan mesin tenun buatanmu jauh lebih indah dari milik orang lain. Keluarga Bai kebetulan sedang membutuhkan kain rami. Memangnya tidak boleh kalau aku datang untuk melihat-lihat. Keluarga Bai punya usaha sebesar itu. Bagaimana mungkin sampai kekurangan kain dari pavilion kecilku ini? Kau ini benar-benar datang untuk melihat kain? Atau hanya ingin menonton keributan? Kalau hanya ingin menonton keributan saat perkumpulan puisi hari itu, bukankah kau sudah puas melihatnya? Kau ini benar-benar, kenapa tidak bisa menghargai niat baik orang lain sama sekali? Aku sudah berniat baik datang untuk membicarakan bisnis, tapi kau malah bersikap sombong begitu. Baiklah, karena kita mau membicarakan bisnis, silakan masuk.
Pavilionku ini sangat sederhana dan hanya ada teh biasa. Aku khawatir rasanya tidak cocok untuk lidah terhormat Nona Bai. Sutradara bilang aku harus bersikap tidak peduli di adegan ini. Tapi dia sendirian saja sudah membuat kehebohan sebesar ini. Sikap tidak peduliku. Bahkan aku sendiri tidak mempercayai aktingku. Dan lihatlah sekarang, bagus sekali. Tuan Penasihat Agung, baru-baru ini ada kejadian aneh di ibu kota. Su Yang, putra dari kediaman Su yang telah jatuh miskin, tampil sangat memukau di pertemuan puisi. Dia bahkan menciptakan mesin roda pintar, dan sekarang meraup keuntungan luar biasa setiap hari. Su Yang, bukankah dia si tidak berguna yang kepalanya terluka di gudang kayu itu? Hanya seorang pemuda dari keluarga bangkrut. Bagaimana bisa dia memiliki kemampuan sehebat itu? Bawahan ini sudah menyelidikinya. Ternyata dia membawa sebuah buku petuah keluarga yang mencatat tentang ruang rahasia kediaman Su dan aturan-aturan penting Yo Agung. Cara bertindak orang ini sangat berbeda dengan rakyat Yo Agung. Dia tidak menghormati dewa-dewi maupun takdir langit. Beberapa menteri di istana bahkan mulai tertarik kepadanya. Hanya dari keluarga bangkrut tapi berani membuat keributan sebesar ini. Sampaikan perintahku, awasi Su Yang dengan ketat. Cari tahu apa sebenarnya yang tertulis di dalam buku petuah keluarga itu. Wah, Penasihat Agung ini sepertinya bukan orang baik. Su yang kecil, kita sekarang berada dalam bahaya besar. Tapi dipikir-pikir, drama pendek acara realitas ini seru sekali. Aku jadi ingin merasakan mimpi transmigrasi seperti ini juga. Aduh, pesanan saya hampir terlambat. Tuan muda, kemarin ada orang lain lagi yang datang. Katanya ingin membeli kain. Tapi dia berdiri di depan pintu selama 1 jam. Dan matanya terus melirik ke dalam ruang mesin. Saya menyuruh orang untuk memintanya pergi. Tapi sebelum pergi, dia sempat menggambar sesuatu di atas kertas. Menggambar apa? Saat dia pergi, kertas itu jatuh ke tanah. Lalu pelayan tua ini memungutnya. Saya tidak paham maksud gambarnya, tapi sepertinya dia menggambar bentuk mesin tenun kita. Ini mata-mata bisnis, bukan orang dari pembukuan. Su Bingshan tidak memiliki pandangan teknis seperti itu. Orang yang bisa memahami struktur roda pemintal itu. Pasti ada seseorang yang mengarahkannya dari balik layar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melapor ke pihak berwenang? Melapor pun tidak akan ada gunanya. Dia tidak mencuri barang apapun, cuma menggambar sketsa di depan pintu. Pihak berwenang tidak bisa menindak. Tapi kita bisa membuat semua gambarnya itu sia-sia saja. Bagian inti dari mesin tenun ini bukanlah rangka kayunya, melainkan bantalan poros ini. Bahkan jika mereka menyalin bentuk luarnya, tanpa bisa membuat bantalan dengan presisi yang sama, kain yang ditenun pun akan tetap lambat, sama seperti mesin tenun biasa. Mulai hari ini, pemasangan bantalan menjadi tanggung jawabmu. Perajin yang lain hanya boleh mengoperasikannya dan tidak boleh ikut dalam perakitan. Selain itu, bengkel ini akan dibagi menjadi 2 area, depan dan belakang. Area depan terbuka untuk umum, sehingga pelanggan bisa berkunjung. Sedangkan pintu area belakang harus dikunci. Hanya kau dan aku yang boleh masuk. Tuan muda sangat bijaksana. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengawasi di luar? Biarkan saja mereka mengawasi. Semakin lama mereka mengawasi, itu membuktikan bahwa barang kita semakin berharga. Saat produk berikutnya keluar, mereka akan jauh lebih sibuk. Produk berikutnya, Tuan muda punya ide baru. Saat ini masih dalam tahap uji coba. Jika sudah berhasil, aku akan memberitahumu. Untuk sekarang, terapkan dulu tindakan pengamanan ini. Di dunia ini, informasi jauh lebih berharga daripada uang. Siapapun yang menguasai informasi, dialah yang memegang kendali. Bisnis ayam ini hanyalah awal. Aku sedang menguji coba formula sabun. Setelah sabun ini berhasil dibuat, pasti akan ada orang yang datang untuk mencuri ilmu kita. Saat itu tiba, pengamanan harus jauh lebih ketat dari sekarang.
Jangan gemetar. Menulis itu sama seperti menenun. Tangan harus mantap, dan hati harus tenang. Karakter ini dibaca ing, yang berarti menang. Menang untuk dirimu sendiri. Setelah kau bisa membaca dan berhitung, kelak buku kas usaha dagang ini akan kuserahkan kepadamu untuk dikelola. Tuan muda, hamba hanyalah seorang pelayan biasa. Bagaimana mungkin saya bisa mengelola pembukuan? Siapa bilang seumur hidupmu kamu hanya bisa jadi pelayan? Di tempatku, yang dinilai hanyalah kemampuan, bukan asal-usul. Su Quanshu dulu pernah ikut ayahku ke medan perang. Mulai sekarang, keamanan dan transportasi firma dagang kita menjadi tanggung jawabnya. Kamu sangat cerdas, belajarmu juga cepat. Mulai sekarang, bagian pembukuan berada di bawah tanggung jawabmu. Kita, orang-orang dari cabang kedua, tidak bergantung pada warisan leluhur untuk hidup. Kita mengandalkan diri sendiri. Tuan muda, hamba sudah hidup hampir seumur hidup. Baru pertama kali ini merasa hidup ini punya harapan. Ini belum seberapa. Membuat kain baru langkah pertama. Begitu kita punya cukup modal, aku akan membuat hal lain yang jauh lebih menghasilkan uang daripada kain. Kelak, nama toko cabang kedua kita akan terpasang di setiap kota di seluruh penjuru negeri. Aku pergi ke firma dagang dulu untuk menyelesaikan tulisannya. Baik, Tuan muda, berhati-hatilah di jalan. Tuan muda, pemeran utama dari cerita ini kali ini sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Benar juga. Begitu masuk ke alur transmigrasi, banyak orang, kalau tidak menjadi arogan dan sombong, pasti sifat asli mereka langsung terekspos. Namun, Su yang benar-benar sangat berbeda. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika dia tahu kebenarannya? Kadang-kadang aku juga berpikir, alangkah baiknya jika dia tidak pernah tahu kebenarannya. Dalam waktu 1 bulan, dia menerima pesanan dari 40 toko kain. Dari keluarga yang jatuh miskin menjadi orang kaya baru di industri kain ibu kota. Dia hanya butuh waktu kurang dari 3 bulan. Orang ini ada yang aneh. Dia adalah putra sah dari cabang kedua keluarga Adipati Su. Setelah ayah dan kakaknya gugur di medan perang, dia tidak pernah dipedulikan oleh cabang utama. Sifatnya pengecut, bahkan pembukuan pun dia tidak mengerti. Namun, sejak bulan lalu, dia tiba-tiba seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Bisa menulis puisi dan merakit mesin. Bisa menentang cabang utama secara terang-terangan. Bulan lalu, tepat setelah dia sembuh dari sakit parah. Menurut pelayan pribadinya, Su yang pingsan di gudang kayu sepanjang malam. Setelah bangun, dia seperti orang yang berbeda. Bangun setelah koma semalaman, dia seperti terlahir kembali. Ditambah lagi sebuah kitab ajaran keluarga yang misterius. Ini tidak terdengar seperti orang sakit, malah seperti kerasukan sesuatu. Atau bisa dibilang, jiwanya telah digantikan oleh sesuatu. Maksud Anda, Tuan, aku belum bisa memastikannya. Ketat pengawasan, awasi terus si Su yang itu. Ini perintah mati. Begitu ada pergerakan sekecil apapun, segera laporkan. Baik, Tuan. Selain itu, awasi juga kitab ajaran keluarga itu. Cari kesempatan untuk membacanya. Cari tahu apa sebenarnya isi di dalamnya. Su Yang, tidak peduli dari mana asal-usulmu, di wilayahku, tidak ada yang bisa mengacau. Tuan muda Su, keluarga Bai membutuhkan 200 gulung kain pertunjukan untuk musim gugur. Penyulam di kediaman kami sudah memeriksa barangmu. Kualitasnya sangat bagus. Harganya akan mengikuti keputusanmu. Tapi ada satu syarat. Kau harus mengawasi pengerjaannya secara langsung. 200 gulung, Tuan muda. Ini pesanan terbesar kita. Nona Bai, pesanan ini terlalu besar. Tempat kami kecil dan kekurangan pekerja. Aku khawatir kami tidak akan sempat menyelesaikannya tepat waktu. Bagaimana kalau Anda mencari tempat lain saja? Bukankah dulu di depan umum kamu juga mendoakan kebahagiaanku? Kenapa sekarang berbisnis denganku saja kamu tidak mau? Mungkinkah kamu masih menyimpan dendam soal pembatalan pertunangan kita? Dendam?
Sama sekali tidak. Hanya saja, aku tidak suka jika harus terlibat dengan masa lalu. Nona Bai, kita sudah membatalkan pertunangan. Hubungan kita sudah selesai. Sekarang, kau adalah pelanggan dan aku adalah penjual. Hanya sebatas itu saja. Baik, hanya pelanggan. Jadi, kau mau menerima pesanan ini atau tidak? Tentu saja ku terima. Mana mungkin aku menolak bisnis dari keluarga Bai. Suyang, puisi itu ditulis dengan sangat indah. Aduh, bikin baper banget. Dia masih belum bisa melupakannya. 3 bulan ini benar-benar menarik. Bahkan masih sempat-sempatnya mengajari pelayan membaca. Kalau jadi aku, pasti sudah kuambil sekalian pelayannya untuk dijadikan harem. Cahaya rembulan menerangi lantai di depan ranjang, bagaikan embun beku yang memutih di lantai. Bayangan layar tunggal perlahan lenyap di langit biru, hanya menyisakan aliran sungai Yangtze menuju Cakrawala. Chu Xiu, apa yang sedang kamu lakukan? Itu kan cuma sebuah acara ragam, sebuah reality show. Dia hanyalah tokoh utama yang tidak tahu apa-apa dan terus dibohongi. Sedangkan kamu hanyalah aktris yang dibayar untuk berakting. Sikap baikmu kepadanya itu hanya karena perintah sutradara. Hanya sebatas itu. Tapi, kenapa jantungmu mendadak berhenti berdetak sesaat ketika dia melantunkan puisi? Kenapa saat dia memanggilmu Nona Bai, hatimu terasa tidak nyaman? Kamu ingin dia memanggilmu apa? Memanggilmu Chu Xiu? Tapi dia sama sekali tidak tahu kalau kamu adalah Chu Xiu. Dia mengira kamu adalah Bai Muyun, wanita yang membatalkan pertunangan dengannya. Dia itu orang yang sangat baik. Dia sendirian menopang keluarga cabang kedua yang sudah hancur. Dan bahkan saat semua orang mempersulitnya, dia masih sempat mengajari pelayannya membaca, serta mengatakan bahwa perempuan juga bisa memikul separuh langit. Semua hal yang dia lakukan, tak ada satupun yang terasa seperti akting. Tapi kamu, setiap kata yang kamu ucapkan kepadanya, semuanya sudah tertulis di dalam naskah. Kamu bahkan lebih palsu daripada Su Jie, Chu Xiu. Setidaknya kejahatan Su Jie itu terang-terangan. Sedangkan kamu membohonginya sambil tersenyum. Baiklah. Karena sutradara menyuruhku untuk berakting, maka aku akan berakting. Namun, Chu Xiu di dunia nyata tidak boleh mengecewakannya. Aku harus membantunya sebisa mungkin, meski dia tidak tahu. Dan meski dia tidak akan pernah memaafkan Bai Muyun. Tuan Muda Su, kudengar keluarga Bai baru saja memesan 200 gulung kain. Maka keluarga Yu juga tidak boleh kalah. Aku mau 300 gulung. 300 gulung, Nona Yu. Kapasitas produksiku saat ini paling banyak hanya 200 gulung sebulan. Apakah Anda ingin saya membatalkan pesanan keluarga Bai dan hanya mengerjakan pesanan keluarga Yu Anda? Memangnya kenapa tidak boleh? Aku menawar 1 lembar lebih tinggi dari keluarga Bai. Apa kau punya dendam dengan Bai Muyun? Tidak ada dendam. Tapi dia membatalkan pertunanganmu. Aku tidak mundur. Saat dia merendahkanmu, aku menyaksikannya dari samping dan merasa pria ini cukup menarik. Jadi, apa yang tidak dia inginkan, justru aku inginkan. Ini bukan namanya dendam. Ini namanya perbedaan selera. Aku bukan barang. Aku tahu kau itu manusia. Seseorang yang ingin ku kenal lebih jauh. Suyang, aku tidak sok jaim seperti Bai Muyu. Jika aku merasa seseorang itu menarik, aku akan langsung mengatakannya padanya. Jika sebuah kesepakatan bisnis layak dilakukan, aku akan menaikkan penawarannya. Kau boleh menolak pesanan ini, tapi kau tidak bisa melarangku datang. 300 gulung aku tidak bisa terima, tapi aku bisa memberimu 200 gulung. Harganya sesuai harga asli, tanpa syarat tambahan, asalkan kau tidak selalu berpakaian semencolok ini setiap kali datang. Para pekerjaku sampai tidak bisa fokus bekerja. Setuju? Tapi aku mau pakai baju apa? Itu bukan urusanmu. Suyang,
Suatu hari nanti kau akan menyadari bahwa aku jauh lebih cocok untukmu daripada Bai Muyun. Tuan Besar, Su yang baru saja menerima 2 pesanan besar lagi. Keluarga Bai 200 gulung. Keluarga Yu 200 gulung. Hanya uang mukanya saja sudah menerima 800 tael perak. 800 tael. Atas dasar apa gembel yang tidur di gudang kayu bakar seperti dia bisa mendapatkannya? Ayah, kita tidak bisa membiarkannya terus begini. Sekarang dia sudah punya uang. Berikutnya, dia akan mulai merekrut orang. Begitu punya orang, dia akan mulai berulah. Begitu dia berhasil menancapkan kakinya di ibu kota, kita bahkan tidak akan punya hak bicara lagi. Sujia, pergi dan panggil Lao Liu si bendahara kemari. Katakan padanya, mulai bulan depan, semua bahan baku yang digunakan oleh perusahaan dagang keluarga Su harus melalui jalur pengadaan Zhang Fang. Tanpa melalui Zhang Fang, maka tidak boleh ada jual beli di wilayah Jingdu. Tuan sangat bijaksana. Dengan begitu, kita bisa menahan bahan bakunya. Tanpa adanya bahan baku, mari kita lihat bagaimana dia bisa menenun kain. Terakhir kali kita merebut tanahnya, dia langsung berbalik arah dan mendirikan bengkel tenun sendiri. Kali ini kita menahan bahan bakunya. Apakah dia akan mencari cara untuk mendapatkannya dari tempat lain lagi? Kali ini berbeda. Kayu, benang katun, dan pewarna. Seluruh pasokan di Jingdu dikuasai oleh firma dagang besar. Para pemilik beberapa firma dagang itu adalah kenalan lamaku. Aku hanya perlu memberitahu mereka, maka tidak akan ada yang berani menjual kepadanya. Sehebat apapun kemampuan Suyang, bagaimana dia bisa memasak nasi jika tidak ada beras? Saya mengerti. Saya akan segera mengurusnya. Suyang, bukankah kau sangat suka berulah? Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengatasinya. Tuan muda, gawat, ada masalah besar. Beberapa toko kayu dan pewarna berkata bahwa pihak Zhang Fang telah menyebarkan ancaman. Siapa saja yang menjual bahan baku kepada kita, berarti menentang mereka. Sekarang tidak ada yang berani menerima pesanan kita lagi. Pesanan dari keluarga Bai dan Yu harus dikirim dalam waktu setengah bulan lagi. Bahan baku di gudang kita hanya cukup untuk 1 minggu saja. Ini sudah dalam perkiraanku. Su Bingshan pernah merampas tanahku. Langkah selanjutnya tentu saja adalah memutus pasokan bahan bakuku. Jika dia tidak melakukannya, aku justru akan merasa aneh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan muda berkata, apakah kau masih ingat dari mana kayu untuk alat tenun itu berasal? Dari para petani di luar kota. Benar, dulu aku mengabaikan toko kayu dan langsung menandatangani kontrak pembelian dengan para petani. Sekarang pun sama saja. Yang bisa dikendalikan oleh Zhang Fang hanyalah toko-toko di dalam kota. Mereka tidak bisa mengendalikan para petani dan pengrajin di luar kota. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini, semua bahan baku toko kita harus dibeli langsung dari para petani. Kapas diambil langsung dari petani kapas. Pewarna langsung dari para pemetik di gunung, dan kayu dibeli langsung dari para penebang pohon. Dengan begitu, kita bisa menghindari kontrol dari Zhang Fang. Tidak hanya mematahkan sanksi mereka, kita juga memangkas perantara, malah membuat biaya modalnya jauh lebih murah. Su Bingshan ingin memutus pasokan bahan bakuku, tapi malah membantuku menekan harga beli setidaknya 20%. Nanti, tolong sampaikan terima kasihku padanya. Tuan muda, bagaimana bisa otak Anda secerdas ini? Bukan karena aku jenius, tapi trik dari Zhang Fang itu terlalu kuno. Merebut tanah dan menahan pasokan bahan baku. Itu semua cuma trik dasar para tuan tanah feodal. Lagi pula, siapa bilang caraku menghasilkan uang cuma lewat menenun kain saja? Tuan muda, apalagi yang sedang Anda rebus itu, baunya bahkan lebih menyengat daripada jamban. Ini namanya reaksi penyabunan. Lemah hewan dicampur dengan air alkali. Air alkali ini didapat dari rendaman abu kayu, lalu dipanaskan dan diaduk, lalu tambahkan garam untuk memisahkannya. Setelah dingin dan mengeras, benda yang kita dapatkan ini disebut sabun. Sabun, tuan muda.
Memangnya benda ini bisa digunakan untuk apa? Bisa untuk cuci tangan, cuci muka, mandi, sampai cuci baju. Kemampuannya mengangkat noda minyak 10 kali lipat dari bahan sabun biasa. Ditambah lagi, kita bisa memasukkan wewangian, bunga melati, bunga osmanthus, daun moksa, atau aroma apa saja yang harum tinggal dicampurkan. Benda seperti ini memangnya bisa dijual. Tentu saja, bahkan jauh lebih laku daripada kain. Kain itu barang tahan lama. Satu baju bisa dipakai sampai 3 tahun. Sedangkan sabun adalah barang habis pakai. Satu batang habis digunakan dalam 1 bulan. Bayangkan ada berapa banyak keluarga di seluruh ibu kota jika setiap keluarga membeli 1 batang setiap bulan. Coba hitung seberapa besar pasar yang kita miliki. Aku sudah meminta peternakan di luar kota untuk memelihara 20 ekor babi lagi, khusus untuk memasok lemak babi. Sedangkan biaya abu kayu hampir tidak ada. Keuntungan bersihnya paling tidak 50%. Bukankah Su Bingshan mencoba memutus pasokan bahan bakuku? Tapi dia tidak akan bisa menghentikan pasokan lemak babi dan abu gosok. Kan, Tuan muda, setelah cuci tangan pakai ini, rasanya halus dan wangi sekali. Jauh lebih bagus daripada buah lerak biasa. Su Quanshu, beritahu semua jaringan toko kita. 3 hari lagi, kita akan mengadakan pertemuan pemesanan produk baru. Produk baru kali ini namanya sabun wangi melati Sushi. Harga mulanya 5 kali lipat dari lerak biasa. Target pelanggannya adalah para nyonya dan nona muda di seluruh ibu kota. Tuan besar, gawat, Suya mengeluarkan produk baru lagi. Namanya kalau tidak salah sabun wangi. Para nyonya dan nona muda di ibu kota berebutan membelinya. Toko-toko lerak yang kita modali. Pendapatan kita menurun 60% beberapa hari ini. Sabun wangi itu dibuat dari lemak babi dan abu gosok. Lemak babi, harganya murah sekali, dan abu gosok berserakan di mana-mana. Dia menjual barang tidak berharga dengan harga selangit. Bagaimana toko lerak kita bisa bersaing dengannya? Ayah, bagaimana bisa isi kepala bajingan itu selalu punya ide baru? Terakhir kali kita menahan bahan bakunya, dia masih bisa melewatinya. Sekarang malah mengeluarkan sabun wangi lagi. Apa dia sengaja melakukan ini? Terus kenapa kalau ada produk baru, barang baru justru paling gampang bermasalah? Sujia, pergilah ke bagian barat kota dan cari beberapa preman. Beri mereka uang perak dan suruh mereka membuat kekacauan di depan toko keluarga Su. Katakan saja setelah memakai sabun wangi keluarga Su, tangan mereka langsung gatal-gatal dan kemerahan, hingga kulitnya melepuh dan membusuk. Ingat, suruh mereka mengoleskan air kapur ke tangan mereka, supaya terlihat mengerikan. Siasat yang luar biasa, Tuan besar. Masalah alat tenun kemarin itu karena ada surat perjanjian. Ada bukti hitam di atas putih yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi resep sabun wangi ini adalah rahasia pribadinya. Dia bisa saja bilang itu aman dan tidak beracun. Tapi kalau orang-orang melihat ada yang tangannya membusuk, siapa yang masih berani beli? Ayah, terakhir kali rencana menahan bahan baku saja bisa dia lewati. Bagaimana kalau fitnah kali ini dibongkar lagi olehnya di depan umum? Yang kemarin itu beda. Kali ini tidak akan sama. Sabun wangi itu dipakai langsung ke tubuh, mulai dari tangan sampai ke seluruh badan. Asalkan ada yang membuat keributan, pasti akan ada orang yang ketakutan. Begitu ada yang takut, penjualan pasti akan anjlok. Saat penjualan anjlok, dia terpaksa mengurangi kapasitas produksinya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa mengirimkan pesanan keluarga Bai dan keluarga Yu. Pada saat itulah, keluarga Bai dan keluarga Yu akan menuntut ganti rugi padanya. Ini namanya menghancurkan fondasi kekuatannya. Baik, Tuan, hamba akan segera melaksanakannya. Suya, bukankah kau pandai membuat penemuan? Akan kubuat penemuanmu itu menjadi kapak pencabut nyawamu sendiri. Lihat semuanya, aku mencuci tanganku pakai sabun keluarga Su ini. Dan keesokan harinya, tanganku langsung membusuk seperti ini. Barang ini beracun. Aku baru saja membeli 3 buah kemarin. Cepat kembalikan saja. Kalau anakku yang pakai, apakah tangannya juga akan membusuk?
Hadirin sekalian, orang-orang ini menuduh sabunku beracun. Baiklah, sekarang, di hadapan Anda sekalian, aku akan menggunakan sabun yang kuambil dari tumpukan barang yang mereka hancurkan ini untuk membasuh wajahku sendiri. Silakan lihat sendiri, apakah wajahku membusuk, apakah mataku menjadi buta. Jika sabun ini memang beracun, maka wajahku yang akan hancur duluan. Kau bilang tanganmu membusuk karena mencuci dengan sabun ini, tapi luka merah dan bengkak di tanganmu itu hanya ada di sekitar kuku. Ini adalah bekas luka yang didapat dari rendaman air kapur. Bahan sabun ini hanyalah minyak dan abu tanaman. Kalaupun terjadi alergi, paling-paling hanya akan muncul ruam merah. Tidak mungkin sampai melepuh dan membusuk seperti ini. Lain kali, sebelum menerima pekerjaan kotor seperti ini, pelajari dulu reaksi kimianya. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanganmu bukannya sedang membusuk. Jika kau tidak mau membocorkan siapa dalangnya, aku akan menyeretmu ke halaman belakang untuk merendam tanganmu ke dalam air alkali pekat. Apakah tanganmu itu masih bisa diselamatkan atau tidak? Semua tergantung pada nasibmu. Aku akan mengaku, itu perbuatan keluarga Su. Dia memberiku uang perak agar aku membuat kekacauan di sini. Katanya asalkan nama baikmu hancur, dia akan memberiku tambahan 5 liang perak lagi. Para warga sekalian, sabun buatan saya, Suyang, dijamin jujur dan aman bagi siapa saja, tua maupun muda. Hari ini, kalian semua tentu sudah melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Musuh takut kepadaku. Mereka menggunakan cara-cara licik untuk menjebak kami. Semakin mereka menjebakku, semakin membuktikan betapa bagusnya barang-barang buatanku. Su Bingshan. Su Jie sudah mengakui semuanya, menyewa orang untuk memfitnah dan membuat keonaran. Berdasarkan Undang-Undang Agung Yo, memfitnah pedagang dan mengacaukan ketertiban pasar. Paling ringan dihukum 80 pukulan tongkat. Paling berat diasingkan sejauh 3.000 li. Suyang, ini adalah urusan dalam cabang kami. Kamu tidak berhak ikut campur. Kau salah. Su Jie tidak memfitnah bisnis milik cabang utama, melainkan firma dagang keluarga Su. Firma dagang ini memiliki piagam khusus dari istana dan berada di bawah perlindungan langsung dari kekaisaran. Memfitnah pedagang kekaisaran sama saja dengan menghina titah kaisar. Apakah kau ingin membawa masalah ini ke aula Jin Luan dan membiarkan yang mulia menilai siapa yang benar? Ini adalah surat pengakuan tertulis dari Su Jie. Di dalamnya tertulis siapa yang menghasutnya dan berapa banyak uang perak yang diberikan kepadanya. Bukti di sini sudah sekeras gunung dan apa saja yang diperintahkan kepadanya tertulis jelas hitam di atas putih, lengkap dengan cap jempolnya. Hari ini, aku bisa saja tidak menyerahkannya kepada pihak berwenang. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Cabang utama, mulai hari ini, tidak boleh campur tangan dalam operasional firma dagang dalam bentuk apapun, termasuk urusan pembelian, penjualan, pengiriman, hingga perekrutan pekerja. Jika kalian melanggarnya, surat pengakuan ini akan langsung mendarat di meja kerja gubernur ibu kota. Jangan setujui syaratnya. Baik, aku tidak akan mengganggu firma dagangmu lagi. Tapi Suyang, jangan terlalu senang dulu. Langit di ibu kota ini tidak akan selamanya melindungimu. Cih. Apakah langit melindungiku atau tidak? Aku tidak peduli. Tetapi yang aku tahu, bisnis sabun cabang utama sekarang sudah tidak ada lagi yang mau membelinya. Aku sarankan sebaiknya kau segera mengubah haluan bisnis. Mau kuajari cara membuat sabun. Pergi sana. Oh ya? Kak Su, aku memawanya pergi dulu karena urusanku sedang sibuk-sibuknya. Bekerja kasar di pabrik sabun masih jauh lebih baik daripada mengikutimu. Suyang, biar kukatakan yang sejujurnya. Bicara jujur tentang apa? Sejak awal,
Tujuanku adalah dirimu. Sabun wangi itu hanya alasan, dan pesanan-pesanan itu hanya batu loncatan. Aku sudah berbisnis di ibu kota selama bertahun-tahun. Pria seperti apa yang belum pernah kutemui. Namun, hanya kamu satu-satunya yang saat diinjak-injak di bawah kaki semua orang. Kamu masih terus berusaha mencari cara untuk bangkit kembali. Saat kamu membacakan puisi di Menara Wangjiang waktu itu, aku langsung memantapkan hati. Di sisi pria ini harus ada tempat untukku. Nona Yu, apakah Anda sedang menyatakan cinta? Ini bukan pernyataan cinta, melainkan pemberitahuan bahwa kamu boleh saja menolaknya. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Bai Muyun, wanita yang membatalkan pertunangannya denganmu itu saja masih bisa terus berkeliaran di depanmu setiap hari. Aku bahkan tidak pernah membatalkan pertunangan apapun denganmu. Jadi atas dasar apa aku tidak boleh berada di dekatmu? Kamu tidak sama dengan Bai Muyun. Kamu mendekatiku hanya demi mengalahkannya. Ucapanmu benar setengahnya. Mungkin pada awalnya memang begitu. Saat Bai Muyun membatalkan pertunangan denganmu, aku merasa dia benar-benar buta. Aku ingin membuktikan bahwa dia salah dan bahwa kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Namun, kemudian aku menyadari menjadi yang lebih baik ini bukanlah sekadar alat. Aku benar-benar tulus ingin berdiri di sisimu. Kue osmanthus itu nyata, jimat pelindung itu nyata, dan setiap ucapan yang baru saja kukatakan juga sungguh-sungguh nyata. Kamu tahu apa hal yang paling membuatku tidak terbiasa? Apa? Dipuji orang lain. Dulu, saat aku masih di kediaman Su, yang kudengar hanyalah hinaan seperti sampah atau anak haram. Bahkan saat aku berhasil meraih sesuatu, tiba-tiba saja semua orang memujiku. Aku tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Tanganku ini nyata. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa membedakan ketulusan orang lain. Kamu hanya perlu ingat satu hal. Setiap kali aku mengirimkan kue osmanthus, semua kue itu kubuat dengan tanganku sendiri. Seorang putri bangsawan memang tidak biasa turun ke dapur, tapi aku tetap mempelajarinya. Pikirkan saja perlahan, jangan terburu-buru. Lagi pula, aku punya banyak waktu. Tuan Muda Su, Kakak Yu, kebetulan sekali. Adik Muyun juga datang untuk makan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kami baru saja selesai makan. Kalau tidak, kita bisa makan bersama. Tidak perlu. Aku tidak ingin mengganggu kalian berdua. Nona Bai, Nona Yu hari ini datang untuk membahas keagenan sabun. Apakah membahas bisnis harus? Sambil memegang pergelangan tanganmu, mata adik tajam sekali. Aku hanya sedang memberitahu Tuan Muda Su. Kedepannya, pasokan keagenan sabun keluarga Yu harus ditambah. Memegang pergelangan tangannya itu hanya agar dia mengingat ketulusanku. Ada apa? Apa adik cemburu? Sama sekali tidak. Baguslah kalau begitu. Lagi pula, kamu kan sudah membatalkan pertunangan kalian. Tuan Muda Su sekarang adalah pria yang bebas. Aku berbisnis dan berteman dengan pria yang bebas. Tidak butuh persetujuan siapapun. Kan, memang akulah yang membatalkan pertunangan itu. Dengan siapa Tuan Muda Su makan, atau tangan siapa yang dia pegang, itu sama sekali bukan urusanku. Semoga kerja sama kalian berdua menyenangkan. Dia peduli padamu. Tadi dia bahkan hampir menangis. Kamu pasti salah lihat. Aku ini perempuan. Sesama perempuan tidak akan salah menilai sesamanya. Namun, aku tidak akan mengalah padanya. Ingatlah itu baik-baik. Apa kamu masih marah tentang kejadian semalam? Tidak, semalam setelah pulang ke kediamanmu, apa kamu menangis? Kamu mengutus orang untuk mengawasiku. Tidak perlu diawasi. Kemenangan sudah ada di genggamanku. Matamu masih merah sekarang. Chu Xiu, tidak ada orang lain di sini. Aku mau jujur padamu. Sejak acara ini direkam sampai sekarang, semua orang mengira kita adalah saingan. Bai Muyun dan Yu Xuanji
Dua wanita yang memperebutkan satu pria. Aku tahu kamu tidak benar-benar berebut, tapi kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Saat Suya membacakan puisi di acara puisi itu, tatapan matamu padanya jelas bukan akting. Kalau kamu sendiri, perasaanmu padanya itu sungguhan atau cuma akting? Aku juga tidak tahu. Awalnya, itu pasti cuma akting. Naskah menyuruhku mendekatinya, jadi aku mendekatinya. Tapi lama-lama aku sadar, dia bukan tipe orang yang bisa didekati dengan akting. Dia terlalu tulus. Meski ditipu, dia tetap berjuang keras untuk bertahan hidup. Dia sangat baik pada Sukuan dan Xiaodi, juga sangat baik pada para pengrajin. Dia mengira kita memusuhinya, tapi dia sama sekali tidak menaruh dendam. Bagaimana mungkin aku bisa berpura-pura di depan orang seperti itu? Aku tidak bisa berakting lagi. Karena itu, aku memutuskan untuk berhenti berakting. Aku benar-benar ingin bersamanya. Kalau begitu, sekarang kita adalah saingan cinta, kan? Saingan cinta yang adil. Aku tidak akan main kotor, dan kuharap kamu juga begitu. Kita bersaing dengan kemampuan masing-masing, dan siapapun yang kalah harus memberikan hadiah pernikahan kepada yang menang. Baik, sepakat. Tuan muda pertama Su, kudengar akhir-akhir ini hidupmu di kediaman sedang tidak berjalan mulus. Ditekan oleh keluarga cabang kedua yang miskin itu. Sampai-sampai kamu tidak bisa berkutik. Ini semua gara-gara Suyang. Anak haram itu. Dia membuat sabun mandi apa itu, dan membuat semua toko kertas milik ayahku bangkrut. Sekarang ayahku bahkan tidak berani keluar rumah. Lalu, apakah kamu pernah berpikir untuk menendangnya keluar dari ibu kota selamanya? Tapi, memangnya ada cara. Suku Manzu di perbatasan Dayou belakangan ini mulai bersiap-siap untuk bergerak. Beberapa bulan lagi, saat musim semi tiba dan bunga-bunga mulai bermekaran, mereka pasti akan menyerang perbatasan. Begitu saatnya tiba, aku sendiri yang akan merekomendasikan Suyang kepada Yang Mulia untuk memimpin pasukan. Dia hanyalah seorang cendekiawan yang belum pernah menginjakan kaki di medan perang. Begitu sampai di garis depan, suku barbar bahkan tidak perlu mengotori tangan mereka. Hanya dengan ketidakcocokan iklim dan goyahnya mental para prajurit, sudah cukup untuk membuatnya menderita setengah mati. Tapi, bagaimana jika dia menang? Dia tidak akan mungkin menang, karena aku akan lebih dulu mengirimkan peta pertahanan perbatasan ke tangan pemimpin kaum barbar. Setiap rencana pergerakan pasukannya pasti akan diketahui luar dalam oleh kaum barbar. Kepergiannya ke medan perang sama saja dengan mengantarkan nyawa. Namun, tugas ini harus kamu yang melakukannya. Kamu adalah putra sulung sah dari kediaman Su. Kamu pasti bisa mengakses peta lama pertahanan perbatasan yang tidak bisa kudapatkan. Ambil saja peta pertahanan yang lama itu, lalu ubah beberapa tanggalnya. Setelah itu, semuanya tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Baik, aku akan melakukannya. Suyang, perjalanan kebangkitanmu akan berakhir sampai di sini. Astaga! Ya Tuhan, apakah ini ilmu sihir? Ini bukan ilmu sihir, ini namanya korek api. Gesekan antara belerang dan bubuk fosfor akan menghasilkan suhu tinggi, sehingga bisa membakar sebatang kayu kecil ini. Jauh lebih praktis daripada menggunakan batu api. Cukup digesek sekali, langsung menyala. Nah, yang ini adalah formula kedua. Campuran asam klorat dan belerang juga bisa menyala jika digesek. Tapi, asam klorat ini jauh lebih stabil daripada bubuk fosfor dan tidak mudah terbakar dengan sendirinya. Jika ingin membuat korek api yang aman, kita harus menggunakan formula ini. Tuan muda, jika barang ini dijual, seluruh rakyat Kekaisaran Dayou pasti tidak akan menggunakan batu api lagi. Benar sekali. Dan bukan hanya sekadar praktis untuk menyalakan api saja. Coba kamu bayangkan, saat bangun di malam hari untuk menyalakan lampu, kita tidak perlu meraba-raba dalam kegelapan mencari batu api.
Untuk menyalakan api di dapur, cukup sekali gesek langsung menyala. Membawa korek api ini saat bepergian juga jauh lebih praktis daripada membawa bambu pemantik api. Peluang pasar benda ini bahkan jauh lebih besar daripada sabun. Tunggu dulu. Asam klorat ditambah belerang. Tambahkan sedikit bubuk arang lagi. Beri tekanan secukupnya lalu segel rapat. Bukankah ini formula bahan peledak yang aman? Meski bubuk mesiu buatanku bisa digunakan, tapi tingkat kestabilannya masih buruk. Jika diganti dengan bahan peledak asam pikrat, kekuatan militer Dayo pasti bisa melibas bangsa Manchu. Tapi, tidak usah terburu-buru sekarang. Kita pasarkan korek api dulu untuk cari uang. Baru setelah itu kita kembangkan bahan peledaknya. Makan pun harus sesuap demi sesuap. Tuan muda, Anda bicara soal bahan peledak apa? Bukan apa-apa. Su Quanshu, beritahu pabrik untuk mulai uji coba pembuatan korek api besok. Formulanya harus dirahasiakan. Hanya boleh diwariskan kepada 3 perajin yang terpercaya. Cairan kimianya harus dicelupkan secara merata. Kalau terlalu tebal, tidak akan bisa menyala. Kalau terlalu tipis, begitu menyala akan langsung padam. Setiap batangnya harus diuji gesek pada batu pasir. Pilih yang tidak memenuhi syarat untuk dibuat ulang. Tuan muda, apa sebenarnya formula cairan kimia ini? Hamba ingin menghafalnya, supaya nanti tidak salah mencampurnya. Kamu tidak perlu menghafal formulanya. Biar aku sendiri yang meracik cairan kimianya. Kalian hanya perlu melakukan pencelupan saja. Tuan muda, si Ahfu itu, beberapa hari terakhir ini, dia selalu pulang paling terakhir saat jam kerja usai. Semalam hamba mengawasinya di luar selama 1 jam, dan melihatnya menyembunyikan korek api yang rusak di dalam lengan bajunya. Aku tahu, Anda tidak menangkapnya. Tidak usah buru-buru, dia ingin mencuri formula itu. Jadi biarkan saja dia mencurinya. Su Quanshu, mulai besok, siapkan ruangan khusus yang terpisah untuknya. Katakan padanya kalau itu adalah ruang peracikan khusus untuk membuat korek api kelas atas. Biarkan dia meracik sendiri cairan kimia di dalam sana. Belerang, serta takaran tepung dan air kapurnya, beritahu saja padanya. Tepung dan air kapur. Memangnya benda seperti itu bisa menyala? Tentu saja tidak akan bisa menyala. Tapi warna dan baunya hampir mirip dengan yang asli. Tuan muda, trik Anda ini sungguh licik sekali. Tapi, hamba sangat menyukainya. Pergilah dan lakukan. Jangan sampai Ahfu menyadarinya. Hadirin sekalian, produk baru yang diluncurkan hari ini, namanya korek api. Cara pakainya sangat mudah. Cukup gesekkan di kertas amplas. Apinya langsung menyala. Astaga, ini jauh lebih cepat daripada pemantik api. Berapa harga 1 kotaknya? 1 kotak isinya 50 batang. Harganya 30 keping. Grosir mulai dari 3 kotak. Tentu ada harga khusus. Tuan muda Su, aku mau 100 kotak. Aku mau pesan sekarang juga. Hahaha, aku ambil 200 kotak. Kehidupan di utara tempat Sanhao saat musim dingin itu sangat menyusahkan. Dengan adanya benda ini, semuanya akan jadi jauh lebih praktis. Tuan muda Su, keluarga Bai memesan 500 kotak, sekaligus hak agen tunggal untuk wilayah ibu kota. Tuan muda Su, keluarga Yu memesan 800 kotak untuk hak agen di 5 wilayah utara. Hasil penjualan sabun kita yang terakhir, bukankah aku yang menang? Menurut aturan, hak rilis pertama untuk korek api kali ini juga harus jatuh ke tanganku. Untuk hasil penjualan kuartalan sabun yang lalu, penjualan keluarga Bai di wilayah ibu kota 15% lebih tinggi dibandingkan wilayah utara keluarga Yu. Yang kau menangkan itu jumlah totalnya, bukan efisiensinya. Mau seefisien apapun, kalau jumlah totalnya kecil, ya tidak ada gunanya. Adikku sayang, kau jagalah saja wilayah ibu kota yang sempit itu. Kakak, biar aku yang membantumu menjual korek api ini ke setiap sudut daerah. Bukankah itu bagus? Sudah, jangan bertengkar lagi. Hak distribusi korek api,
keluarga Bai untuk wilayah ibu kota, keluarga Yu untuk wilayah utara, dan toko dagang keluarga Su yang akan mengurus wilayah selatan. Sama seperti sabun sebelumnya, siapapun yang mendapat penjualan kuartalan tertinggi akan mendapatkan hak rilis pertama untuk produk baru berikutnya. Masih ada produk baru lagi, ada. Tapi bukan sekarang. Setelah korek api ini tersebar luas, aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Yang mulia penasihat agung, ini adalah formula khusus yang diminta oleh Su Yang untuk kuramu. Dia memindahkanku ke ruangan terpisah, khusus untuk meracik cairan ramuan ini. Hamba rasa pasti ada rencana tersembunyi di balik semua ini. Namun, hamba berhasil mencatat resepnya. Belerang, tepung, air kapur, tepung. Apakah kamu yakin? Hamba sendiri yang meraciknya, ditempel di batang kayunya. Warna dan baunya benar-benar mirip dengan korek api yang asli. Apa bisa menyala? Kalau itu, hamba belum mencobanya. Su Yang bilang resep ini harus didiamkan selama 3 hari. Shi Hua bilang itu proses pematangan. 3 hari. Penjelasan Shi Hua sepertinya bukan kebohongan. Banyak eliksir juga harus menunggu waktu yang tepat sebelum tungku bisa dibuka. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini saja, Tuan. Terakhir kali di upacara pemujaan langit kita dirugikan oleh Su Yang. Orang itu sangat licik. Mungkinkah resep ini? Ah, yang lalu biarlah berlalu. Afu menyuap orang itu dengan 500 tael. Dia tidak punya nyali untuk membohongiku. Lagi pula, korek api ini tidak ada hubungannya dengan harga diri penasihat kekaisaran. Bahkan jika kita rugi, itu hanya akan merugikan uang perak saja. Sampaikan perintahku. Mulai produksi secara rahasia di luar kota. Tiru korek api itu berdasarkan resep ini. Untuk gelombang pertama, buat 15.000 kotak terlebih dahulu. Selagi Su Yang belum memperluas pasarnya, kita harus meluncurkannya lebih dulu. Tuan, bahan baku dan tenaga kerja untuk 10.000 kotak setidaknya membutuhkan 8.000 tael perak. Apa artinya 8.000 tael? Aku sudah menyelidiki pasar korek api ini. Seluruh kekaisaran setidaknya bisa menjual 500.000 kotak dalam setahun. Jika kita berhasil menguasai pasar ini, keuntungannya bisa berlipat ganda 10 kali lipat. Cepat laksanakan, Tuan. Barang gelombang pertama sudah selesai seluruhnya. Sesuai perintah Anda, kemasannya dibuat persis seperti milik keluarga Su. Bahkan, tulisan pada labelnya pun kami tiru dari mereka. Apakah sudah dicoba? Belum. Anda bilang, batang pertama harus menunggu Anda sendiri yang menyalakannya. Kenapa bisa begini? Ambil satu lagi. Buka semua kotaknya. Dari setiap kotak, kami mengambil 10 batang. Tuan Shi Hua. 10.000 kotak semuanya tidak bisa menyala. Kita telah ditipu. Isinya hanya tepung dan air kapur. Adonan yang diperintahkan Su Yang untuk dibuat oleh Afu sama sekali bukan formula korek api. Itu semua barang palsu. Dia sudah tahu sejak awal kalau Afu adalah orangku. Dia sengaja tidak membongkar kedoknya. Sengaja menunggu sampai aku menginvestasikan 8.000 tael perak untuk mendirikan bengkel, membeli bahan baku, dan merekrut pekerja. Setelah semua uangku ludes habis, barulah dia menyodorkan tumpukan barang rongsokan ini ke hadapanku. Tuan, Afu. Afu ternyata orangnya Su Yang. Dari awal sampai akhir, ini semua hanya tipuan. Pergi cari Afu, lihat apakah dia masih ada di toko keluarga Su. Afu sudah mengundurkan diri sejak pagi buta hari ini. Orang-orang di bengkel bilang dia membawa buntelan barangnya dan sudah keluar dari gerbang kota. Kini tidak tahu kemana rimbanya. Ouyang, kali ini kau memenangkan 8.000 tael perak. Aku masih sanggup menanggung kekalahan ini. Tapi jangan senang dulu. Permainan ini belum berakhir. Baguslah kalau kau bisa membuat korek api. Tapi ingat, korek api itu mudah terbakar. Langkah berikutnya, aku tidak akan mencuri formulamu lagi. Aku akan langsung membakar gudangmu.
Suyang, coba lihat ini. Ini daftar barang bawaan yang dibawa kembali oleh kafilah dagang keluarga Bai. Belerang? Wilayah utara tidak menghasilkan belerang. Lalu dari mana asal belerang-belerang ini? Dari wilayah bangsa Manchu. Kafilah dagang Beijing akhir-akhir ini sangat sering bolak-balik ke perbatasan. Ada seseorang yang menyelundupkan belerang dalam skala besar. Belerang adalah komoditas yang dilarang. Bahan baku utama untuk memproduksi bubuk mesiu. Aku tidak tahu siapa penyelundupnya, tapi dia bisa melewati pasukan penjaga perbatasan dan menembus pos pemeriksaan di kedua belah pihak. Kekuatan di balik orang ini sungguh tidak biasa. Apa sebenarnya yang ingin kamu peringatkan kepadaku? Kamu adalah Yong An Ho dari Dazhou, dan kamu memegang formula bubuk mesiu. Jika ada seseorang yang menimbun belerang dalam jumlah besar di Dazhou, itu pasti bukan hanya untuk membuat korek api. Sepertinya mereka ingin membuat bubuk mesiu. Orang ini belum tentu mengincar kekaisaran Dazhou, tapi dia pasti mengincarmu. Kamu telah menghalangi jalan orang lain, jadi mereka pasti akan mencari cara untuk menyingkirkanmu. Kamu harus berhati-hati dengan penyelundupan belerang ini. Guoshi, Su Tian. Atau mungkin mereka berdua terlibat. Yang mulia, suku barbar datang dengan sangat ganas. Marquis Yong An, Suyang, adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan dia bisa membuat bubuk mesiu. Bagaimana jika kita membiarkan Suyang memimpin pasukan untuk berperang? Dia pasti bisa menyapu bersih para barbar itu. Hamba sekalian sangat setuju, Yang mulia. Terakhir kali, rencana korek api itu gagal melenyapkanku. Kali ini mereka menggunakan taktik meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Guoshi yang satu ini benar-benar tidak kenal menyerah. Tapi, apa yang dia katakan ada benarnya. Suku barbar hanya menggunakan senjata tajam, sedangkan aku memiliki senjata api. Aku tidak punya alasan untuk menolak pertarungan ini. Yang mulia, hamba bersedia, namun hamba memiliki 3 syarat. Pertama, meskipun hamba yang memimpin pasukan, hamba butuh seorang jenderal senior yang bijaksana dan berpengalaman untuk menjadi wakil panglima, untuk memimpin jalannya pertempuran di lapangan. Hamba hanya akan bertanggung jawab atas pengembangan senjata dan perencanaan strategi. Kedua, hamba ingin membawa bahan peledak klorat yang baru dikembangkan serta para tenaga ahli keperbatasan untuk membangun sebuah bengkel senjata api. Ketiga, semua persediaan makanan dan logistik tentara harus dikelola bersama oleh perusahaan dagang keluarga Su milik hamba dan pihak istana, dan tidak boleh ada orang lain yang ikut campur. Yang mulia, ini tidak boleh dibiarkan. Bagaimana mungkin kekuasaan militer sebesar itu diserahkan ke tangan seorang pedagang? Guoshi, apakah Anda begitu takut jika saya mendapatkan hak kendali atas logistik militer? Apakah Anda takut saya akan pergi ke perbatasan dan menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi? Kamu, apa maksudmu? Cukup, Suyang. Aku memberimu waktu 3 bulan. Aku ingin segera mendengar kabar kemenangan bahwa musuh telah mundur. Hamba menerima titah, Yang mulia. Suyang, pedang dan tombak di medan perang tidak memiliki mata. Apakah ilmu sainsmu itu masih bisa menyelamatkanmu? Aku tidak bisa terus menyelamatkanmu seumur hidup. Tuan, apakah persediaan belerang Anda sudah cukup? Kenapa kalian berdua bisa datang bersama? Kudengar kau akan segera pergi ke medan perang. Ini, kubawakan sedikit makanan untukmu. Kue osmanthus ini kubuat sendiri dengan tanganku. Bisa untuk bekal di perjalanan nanti. Ini adalah zirah lunak benang emas pusaka keluarga Bai. Zirah ini kebal dari tebasan senjata tajam. Pakailah ini, dan tetaplah berhati-hati di medan perang. Ini terlalu berharga. Nyawamu jauh lebih berharga daripada zirah ini. Kembalilah hidup-hidup. Bahkan pusaka keluarga pun sampai kau berikan. Kue osmanthus buatanku ini jadi terasa tidak layak untuk diberikan. Suyang,
Tidak ada barang berharga lain yang bisa kuberikan kepadamu. Mengenai ransum tentara, aku sudah mengaturnya. Seluruh cadangan pangan dari firma dagang Yu telah dialihkan ke perbatasan. Ransum akan dikirim setiap setengah bulan sekali. Aku sendiri yang akan mengawasinya langsung. Persediaan tidak akan terputus. Kau bisa tenang, aku memang tidak bisa bertempur menggantikanmu, tapi aku jamin persediaan makananmu akan selalu aman. Siapapun yang berani bermain curang dengan ransum militer ini, akan kuhadapi dengan seluruh kekuatan karavan dagang keluarga Bai. Kami yang akan bertanggung jawab atas pengiriman ransum militer. Aku sangat memahami rute di wilayah utara. Kalau begitu, mari kita bekerja sama, kita urus bagian masing-masing. Setelah aku pergi nanti, bisakah kalian berdua tidak bertengkar? Tidak bisa. Tunggulah sampai aku kembali. Prioritaskan pesanan kita dulu. Megah sekali. Berangkat. Pasukan barbar Houyan mengeklaim memiliki 100.000 prajurit, tapi menurut pengamatan lapangan, kekuatan asli mereka hanya sekitar 60.000 prajurit. Mereka baru saja merebut 3 kota berturut-turut, jadi semangat juang mereka sedang sangat tinggi. Sementara kita hanya memiliki 30.000 prajurit, dan semuanya adalah pasukan pejalan kaki. Jika bertarung langsung dari depan, peluang menang kita sangat kecil. Kalau dari depan tidak bisa, kita serang mereka dari samping. Jenderal Li, aku sudah mempelajari peta wilayah ini selama 3 hari penuh. Seluruh kekuatan utama pasukan barbar dikerahkan di bagian depan. Kedua sayap mereka adalah pasukan suku. Kekuatan tempur mereka lemah. Ditambah lagi, jalur logistik mereka terlalu panjang. Saya sarankan pasukan depan pimpinan Tuan yang memancing pasukan utama musuh. Lalu kirim 500 prajurit elit memutar ke belakang garis musuh. Manfaatkan kegelapan malam untuk membakar habis camp logistik mereka. Di saat yang sama, pasukan utama dari sayap kanan akan mengepung mereka dan memutuskan jalur mundur mereka. Tuan Hou, rencana taktis Anda ini, hamba sudah mensimulasikannya di atas meja pasir berkali-kali, tapi tidak pernah terpikir bisa bertempur dengan cara luar biasa seperti ini. Namun, ada satu masalah, 500 prajurit yang memutar ke belakang itu harus mengetahui letak persis camp logistik musuh. Sementara itu, para pengintai kita sampai sekarang belum berhasil menemukannya. Aku tahu di mana letak gudang logistik mereka. Menilai dari topografi wilayahnya, suku barbar itu, lembah di sisi kanan memiliki sebuah jalan setapak yang tersembunyi, yang mengarah ke sebuah cekungan yang dikelilingi pegunungan di 3 sisinya. Tempat itu memiliki sumber air yang melimpah, sangat mudah dipertahankan dan sulit untuk ditembus. Mereka pasti menyembunyikan seluruh pasokan logistik mereka di sana. Tuan Hou, bagaimana mungkin Anda bisa memperhitungkannya sejauh ini? Ini bukan dugaanku, melainkan informasi intelijen dari Su Bingshan. Sebelum berangkat berperang, dia mengirim seseorang untuk menyerahkan sepucuk surat. Jika kita memenangkan pertempuran ini, aku akan mencatat jasanya yang besar ini. Sampaikan perintah ini. Lakukan pergerakan 3 hari lagi saat malam hari. Lengkapi 500 prajurit elit dengan paket peledak dan suar isyarat. Begitu gudang logistik mereka terbakar, pasukan utama dari sayap kanan akan langsung mengepung mereka. Kita jebak mereka tanpa jalan keluar. Ingat, biarkan Sutian lolos. Bukankah Sutian saat ini berada di ibu kota? Dia pasti akan datang. Dengarkan baik-baik. Sesuai perintah Tuan Hou, letakkan paket peledak di 4 sudut gudang logistik. Buat sumbunya cukup panjang. Begitu dinyalakan, langsung lari. Jangan terpancing bertarung. Siapapun yang bertahan hidup akan mendapat hadiah dari Tuan Hou. Siap. Tuan Hou, kita berhasil. Suku barbar telah hancur. Mereka sedang melarikan diri ke arah utara. Sesuai rencana awal, kepung dari sayap kanan dan tutup jalan mundur mereka. Tidak perlu membantai mereka semua. Biarkan sisa-sisa pasukan melarikan diri untuk menyebarkan kabar tentang kedahsyatan senjata api kita.
Jika nanti mereka menyerang lagi, mental mereka pasti sudah runtuh duluan. Siasat perang Tuan Hou membuat hamba benar-benar tunduk dan kagum. Pertempuran kali ini berjalan terlalu mulus. Posisi musuh, lumbung pangan yang tanpa penjagaan. Setiap detailnya persis seperti dugaanku. Kau bilang pasukan utama Su yang akan menyerang dari depan. Tapi nyatanya dia memutar ke belakang dan membakar pasokan makanan kita. Informasi yang kau bawa itu palsu. Tidak mungkin. Rencana penempatan itu aku dengar sendiri. Dia mengatakannya langsung kepada Jenderal Li. Serangan mengecoh dari depan, lalu mengepung mereka. Tunggu. Dia sengaja mengatakannya di luar tenda Panglima. Dia tahu aku sedang memuping. Dia sengaja menjebakku. Dia sedang memancing. Dan akulah ikannya. Kau mengkhianati kami. Kenapa? Aku tidak mengkhianati kalian. Aku juga ditipu olehnya. Kaum barbar masih memiliki kekuatan militer. Aku membawa peta pertahanan militer Yo Agung. Ini adalah peta pertahanan terbaru. Di sini sudah ditandai lokasi bengkel senjata apinya. Tuan Hou, haruskah kita menangkapnya sekarang? Tidak. Apa kau melihat peta yang dia berikan? Kelihatannya seperti peta pertahanan yang lama. Bengkel baru di lembah itu tidak ada di peta tersebut. Berarti dugaanku benar. Peta itu sudah ditukar. Diam-diam ditukar oleh Su Bingshan sebelum dia pergi bertempur. Dia mengira peta yang dicurinya itu asli. Kaum barbar yang bergerak mengikuti peta itu akan langsung dihadang pasukan besar kita. Jangan buat keributan dulu. Dia masih ada gunanya. Mengingat kau adalah ayahnya. Ini kesempatan terakhirmu, anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Aku menukar dengan peta palsu itu karena ingin menyelamatkan nyawanya. Tapi dia malah pergi menemui kaum barbar lagi. Dia ingin menyeret seluruh keluarga Su bersamanya. Yang mulia, hamba telah gagal mendidik putra hamba. Dosa hamba sangat besar, hamba pantas dihukum mati. Namun, hamba tidak berani menyembunyikan kebenaran ini. Su Tian telah bersekongkol dengan suku barbar. Berdasarkan hukum, dia harus dihukum pancung. Hamba rela menukar nyawa hamba demi kedamaian di perbatasan. Su Bingshan, tahukah kamu siapa yang sedang kamu laporkan? Dia adalah putra kandungmu sendiri. Siapapun yang bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara harus segera dihukum pancung. Apakah kamu tega? Tentu saja hamba tidak tega. Namun, dia adalah seorang pengkhianat. Dia boleh saja menjadi putra yang berkhianat, tetapi hamba tidak sudi menjadi ayah dari seorang pengkhianat. Melihat kesetiaanmu yang melaporkan hal ini secara sukarela, keluargamu akan terhindar dari hukuman massal. Namun, hak waris gelar Adipati mulai malam ini tidak akan ada hubungannya lagi dengan garis keturunanmu. Mengenai Su Tian, tunggu sampai Su yang kembali ke istana untuk dihukum sesuai undang-undang. Hamba sangat berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Berikan mereka satu kesempatan terakhir. Letakkan senjata kalian jika ingin diampuni. Jika tidak, jangan biarkan satu pun hidup. Marquis Yong'an memerintahkan, siapapun yang meletakkan senjata akan diampuni. Nyalakan apinya. 21. Tuan Marquis, kita menang besar. Kekuatan utama suku barbar telah dikalahkan. Raja barbar telah memohon untuk menyerah. Pertempuran Anda kali ini benar-benar menunjukkan keagungan dinasti Yo. Bersihkan medan perang, bawa tawanan kembali, dan obati prajurit yang terluka. Selain itu, kirim utusan ke tambang di perbatasan utara untuk menyita belerang milik Li Tianqing di sana. Bukti kolusi Li Tianqing. Semuanya sudah hamba kumpulkan. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa belerang miliknya telah dijual kepada suku barbar. Hamba laksanakan perintah, Tuan. Dia sudah kembali. Tuan Marquis telah kembali. Yang mulia,
Hamba tidak mengecewakan tugas hamba. Wilayah perbatasan kini telah aman, dan situasi di sana telah sepenuhnya stabil. Ada satu hal lagi, Guru Agung Li Tianxing telah lama menyelundupkan bahan tambang terlarang, dan diam-diam bersekongkol dengan kekuatan asing untuk mengacaukan pertahanan perbatasan. Bukti-buktinya ada di sini. Selain itu, Sutian juga telah mencuri peta pertahanan dan berkomplot secara rahasia dengan suku barbar. Semua bukti fisik maupun saksi mata sudah lengkap. Li Tianxing, Sutian, Yang Mulia, hamba difitnah. Ini semua fitnah. Gudang belerang di tambang wilayah utara kini telah berada di bawah kendali pasukan hamba. Di dalam gudang itu ditemukan lencana milik Guru Agung dan surat tulisan tangan asli dari Sutian. Yang terhormat Guru Agung, haruskah saya membacakan isi surat itu dengan lantang di hadapan semua orang? Suyang, sebenarnya siapa kau? Makananmu, ayam gorengmu, sabun buatanmu, korek apimu, bahan peledakmu, semua benda ini tidak seharusnya ada di Dazhou. Kau bukan orang Dazhou. Sebenarnya siapa kau? Hanya seorang pemuda miskin yang kalian desak sampai tak punya pilihan. Sutian, apakah kau takut mati? Kalau takut, maka hiduplah dengan baik. Yang Mulia telah menjatuhkan hukuman pengasingan sejauh 3.000 li untukmu. Besok kau akan berangkat. Di sepanjang perjalanan pengasingan nanti, pikirkanlah ayahmu. Dia yang telah melaporkan kejahatanmu di aula Istana Emas. Jangan membencinya, dia justru sedang menyelamatkanmu. Ayahku melaporkanku, dia menyelamatkan nyawamu. Dia menukar hak waris jasa negara demi menebus nyawamu. Tuan muda, keluarga Bai dan keluarga Yu hari ini mengirimkan utusan untuk menyerahkan undangan. Acara kedua keluarga itu tabrakan, semuanya diadakan di hari yang sama. Tidak usah datangi dua-duanya. Tuan muda, sekarang perang sudah usai, dan orang-orang jahat pun sudah diadili. Lalu, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Kita jalani saja hidup seperti biasa. Menenun kain, menjual sabun, dan menjual korek api. Hidup harus tetap berjalan. Perang telah usai. Penasihat agung telah tewas. Sutian diasingkan, meninggalkan sabun dan korek api yang kini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dua gadis telah menungguku selama 2 tahun. Kisah ini sampai di sini seharusnya sudah berakhir, kan? Sutradara Zhang, saya mengajukan diri untuk mundur. Sekarang perangnya sudah selesai. Semua alur cerita pun sudah tuntas. Sesuai kontrak, bagian syuting saya seharusnya sudah selesai. Sesuai kontrak, memang benar begitu. Tapi, kamu tahu sendiri, saat ini penonton paling menyukai kisah Bai, Muyun dan jalinan cintanya dengan Suyang. Kalau kamu pergi sekarang, walau ratingnya tinggi, saya sudah tidak sanggup berakting lagi. Selama 2 tahun ini, setiap hari saya membohonginya. Dia mengira saya adalah Bai Muyun, gadis yang membatalkan pertunangan dengannya. Tapi saya bukan dia. Setiap kali saya berdiri di depannya dan mengucapkan dialog Bai Muyun, dalam hati saya selalu berpikir, Chu Xiu, kamu adalah seorang pembohong. Saya tidak bisa terus membohonginya bahkan setelah syuting saya selesai. Dia harus tahu yang sebenarnya. Kamu ingin memberitahunya. Saya ingin sekali, tapi saya tidak bisa. Saya tidak boleh merusak akhir dari acara ini. Karena itu, saya memilih pergi. Sebelum episode final, biarkan karakter saya ini menghilang. Setidaknya dengan begitu, dia tidak akan tahu pada akhirnya bahwa semua ini hanyalah kepalsuan. Kamu sudah yakin? Saya yakin. Akhir dari karakter Bai Muyun.
adalah meninggalkan ibu kota, pergi ke perbatasan untuk menjaga aset keluarga Bai. Dengan begitu, dia tidak perlu menghadapi pilihan Suyang dan tidak perlu terus membohonginya dalam drama ini. Sedangkan aku ingin pulang. Baiklah, besok aku akan menjadwalkan adegan terakhir untuk Bai Muyun. Setelah adegan itu selesai, kamu akan bebas. Terima kasih. Tuan muda, ada surat dari Nona Bai. Surat ini diantar ke depan pintu pagi ini. Orang yang mengantarkannya bilang, Nona Bai pergi meninggalkan kota tadi malam. Dia pergi ke perbatasan Beijing. Katanya, keluarga Bai punya bisnis di sana yang harus diurus. Mungkin dia akan menetap di sana untuk waktu yang lama. Suyang, saat kamu membaca surat ini, aku sudah berada dalam perjalanan menuju Beijing. Bisnis di perbatasan sangat butuh orang untuk mengurusnya. Kepergianku kali ini mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Kamu tidak perlu khawatir. Hak agen sabun dan korek api itu sudah kualihkan kepada pengurus baru keluarga Bai. 200 gulung kain yang kamu utang padaku tidak perlu dikembalikan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dia sudah pergi, tanpa memberitahu alasannya, tanpa mengucapkan selamat tinggal, hanya meninggalkan kata, jaga dirimu. Ini tidak seperti Bai Muyun. Bai Muyun tidak mungkin pergi tanpa berpamitan langsung, dan langsung pergi begitu saja. Pilihan kata di surat ini terasa sangat menahan diri, sangat tertahan, seakan sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Siapapun dirimu, tidak peduli apa alasanmu pergi. Jaga dirimu baik-baik. Jika suatu hari nanti kamu kembali, aku masih ada di sini. Dia sudah pergi. Apa kamu merasa sangat sedih? Sedih? Kurasa tidak juga. Hanya saja, tiba-tiba rasanya sepi kehilangan satu orang. Aku hanya belum terbiasa. Tahukah kamu, Suyang, jika kamu mengejarnya ke Beijing sekarang, aku tidak akan menghalangimu. Aku pernah bilang kita akan bersaing secara sehat, tapi dengan syarat. Dia masih ada di dalam persaingan ini. Sekarang dia memilih untuk mundur sendiri. Bagaimana menurutmu? Dia bukan mundur dari persaingan. Dia sedang melarikan diri. Jika seseorang bahkan tidak berani berpamitan langsung, itu berarti yang dia takuti bukanlah kekalahan, melainkan dia takut untuk menghadapinya. Apakah kamu tahu sesuatu? Banyak hal yang aku tahu, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Suyang, aku tidak tahu sampai kapan kamu bisa terus bersandiwara seperti ini. Tapi kalau kamu sudah tidak sanggup bersandiwara lagi, jangan melarikan diri sendirian. Katakan padaku, aku akan menemanimu. Memangnya kamu bisa menemaniku melakukan apa? Menemanimu makan. Setidaknya harus ada seseorang yang menyisakan tempat untukmu, kan? Suyang, Zhen tahu kamu baru saja kembali dari Beijing. Sudah sepatutnya kamu beristirahat. Namun, para bajak laut Wokou sangat kejam. Kekuatan militer di Garnisun Tenggara sangat tidak memadai. Hanya kamu yang bisa diandalkan untuk menghadapi pertempuran sengit ini. Zhen tanya sekali lagi kepadamu. Apakah kamu bersedia memimpin pasukan? Hamba menerima titah. Sutradara Zhang, alur cerita tentang bajak laut Wokou ini ditambahkan secara mendadak. Para pemeran figuran dan properti masih dipersiapkan. Haruskah kita menunggu beberapa hari lagi? Tidak usah. Keluarnya Chu Xiu mengacaukan ritme akhir cerita yang sudah direncanakan. Penonton sekarang membutuhkan klimaks baru untuk mengalihkan perhatian mereka. Alur cerita bajak laut Wokou ini sudah ada. Bajak laut dengan nuansa Asia Tenggara. Pertempuran laut dan operasi pendaratan di pulau. Visualnya akan terlihat bagus. Dan konfliknya sangat menegangkan. Syuting bagian ini setidaknya bisa mengisi 7 episode. Sutradara Zhang,
Alur cerita ini ditambahkan secara mendadak. Pemeran figuran dan properti masih dipersiapkan. Minta tim penulis naskah mengebut skenarionya semalaman. Selain itu, Bai Muyun sudah pergi. Sekarang Su yang membutuhkan tujuan baru. Berperang adalah tujuan terbaik. Dia pasti akan berjuang sekuat tenaga. Dimengerti. Lalu bagaimana dengan akhir ceritanya? Selesaikan dulu syuting pertempuran ini. Soal akhir ceritanya, biar kupikirkan lagi. Tuan Marquis, kelompok bajak laut Wokou ini bukanlah kawanan perompak kecil seperti dulu. Mereka memiliki kapal perang, memiliki meriam, dan juga komando yang terpadu. Hamba menduga ada kekuatan tertentu yang mendanai mereka di balik layar. Sulit untuk memastikan pihak mana itu. Namun, jarak tembak dan kekuatan meriam mereka tidak kalah dahsyat dari pasukan perbatasan Dayo kita. Ditambah lagi, formasi tempur mereka sangat teratur. Mereka bukan sekadar gerombolan liar biasa. Jenderal Li, sampaikan perintahku. Pertama, kumpulkan semua persediaan bubuk mesiu yang ada. Raci kembali menggunakan formula baru dariku. Daya ledaknya 3 kali lipat lebih hebat dari mesiu biasa. Ini sangat cocok untuk menghadapi meriam para perompak itu. Kedua, utus para ahli untuk memasang bahan peledak di bawah air dekat pintu masuk dermaga. Ledakan saat mereka mulai menyerang di kala air pasang. Ketiga, pilih 1000 prajurit yang paling pandai berenang untuk membentuk pasukan penyerbu. Menyusuplah ke kapal-kapal musuh di tengah kegelapan malam, lalu bakar habis gudang amunisi mereka. Tuan Marquis, taktik pertempuran Anda ini sungguh belum pernah hamba dengar sebelumnya. Mereka pikir mereka sedang melakukan pertempuran laut biasa. Aku akan menunjukkan pada mereka apa yang disebut dengan perang asimetris. Yang berhasil berenang kembali ke darat, berkumpullah di belakang lapangan latihan. Yang bertahan hidup akan diberi hadiah oleh Tuan Marquis setelah kembali. Tuan Marquis, kita berhasil. Kapal perang utama perompak semuanya terbakar. Sekarang, saatnya menarik jaring. Tuan Marquis, pemimpin ini akhirnya mau buka mulut. Dia berkata bahwa meriam dan kapal perang mereka didanai oleh seorang saudagar dari pedalaman Dayo. Siapa nama saudagar itu? Marganya Li. Sisa-sisa kelompok Li Tianxing. Dia sudah mati, tapi rupanya masih ada yang melanjutkan bisnisnya. Sampaikan perintah, selidiki sepenuhnya jalur pendanaan di balik para perompak ini. Mulai dari amunisi meriam hingga pengiriman pasokan makanan. Temukan satu, hancurkan satu. Tuan Marquis, medan gua ini terlalu berbahaya. Serangan frontal dari depan akan memakan terlalu banyak korban. Jangan menyerang dari depan. Kita asapi mereka. Hah? Ah. Ah. Sudah kau selidiki sampai tuntas pasokan senjata api yang mereka terima. Dari mana dikirimnya? Sudah kami temukan jawabannya. Semua dikirim dari beberapa pelabuhan di wilayah selatan. Kapal-kapal dagang itu mengibarkan bendera firma dagang Yujia. Tapi semuanya palsu. Penyokong dana yang sebenarnya adalah beberapa jalur penyelundupan peninggalan mendiang Li Tianxing. Anak buahnya menggunakan bendera palsu untuk mengangkut bahan peledak, lalu menjualnya kepada bajak laut Jepang demi meraup keuntungan yang sangat besar. Kumpulkan semua buktinya dengan rapi. Serahkan kepada Baginda Kaisar, begitu kita kembali ke ibu kota. Baik, Tuan. Ada satu kesamaan di semua buku kas ini. Semua bahan baku senjata api berasal dari satu tempat penyimpanan barang yang sama. Namanya adalah firma dagang Nanyang. Sudah kau selidiki? Sudah. Tuan, firma dagang Nanyang sudah ditutup sejak 3 bulan yang lalu.
pemiliknya pun menghilang entah kemana. Namun, jika melihat lini masa pada buku kas, tempat penyimpanan barang ini masih tetap beroperasi pada bulan kedua setelah kematian Li Tianxing. Ini berarti ada seseorang yang merapikan kekacauan yang ditinggalkan Li Tianxing dan terus menjalankan jaringan penyelundupannya. Sampai akhirnya kita mengendus keberadaannya. Orang ini jelas bukan orang sembarangan. Bisa mengambil alih jaringan penyelundupan Li Tianxing tanpa pernah ketahuan. Menunjukkan bahwa dia sangat memahami cara kerja pemerintahan istana. Mungkin dia adalah orang kepercayaan Li Tianxing dulu. Atau justru orang dalam di lingkungan istana sendiri. Apakah kita harus terus menyelidikinya? Tuan, selidiki, tapi tidak usah terburu-buru sekarang. Kita sapu bersih dulu sisa-sisa bajak laut Jepang, agar wilayah pesisir tenggara kembali kondusif. Masalah mencari siapa dalang di balik semua ini, kita urus saja nanti setelah tiba di ibu kota. Su Yang, selamat atas kemenanganmu di pertempuran kedua ini. Sejak kepergian Bai Muyun, kupikir kau akan terpuruk untuk waktu yang cukup lama. Tapi kau sepertinya malah semakin memaksakan diri. Aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Pokoknya, setelah kembali, ingatlah untuk mampir ke firma dagang Yujia. Kamu harus menandatangani sendiri perpanjangan hak distribusi korek api itu. Selain itu, kue osmanthusnya sudah kusiapkan. Kali ini, jangan ingkar janji lagi denganku. Su Yang, kau adalah pahlawan Dayo kami. 2 kali pergi berperang, 2 kali kembali dengan kemenangan. Aku sampai tidak tahu harus memberi hadiah apa lagi padamu. Yang mulia, hamba tidak menginginkan hadiah apapun. Hamba hanya ingin tahu di mana Bai Muyun berada sekarang. Masalah ini akan kita bahas di hari lain. Hari ini adalah perjamuan kemenangan. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, kini telah diselidiki dan terbukti benar. Semasa hidupnya, Li Tianxing menggunakan firma dagang Nanyang untuk menyelundupkan bahan baku senjata api kepada bajak laut Wokou selama 2 tahun. Tuan Marquis, ada satu hal yang tidak hamba sampaikan di aula istana. Saat menggeledah markas besar firma dagang Nanyang, hamba menemukan sebuah buku catatan rahasia. Di dalamnya tidak tercatat keluar masuknya barang, melainkan pergerakan orang-orang. Dalam 2 tahun terakhir, Li Tianxing pernah mengirimkan banyak sekali persediaan ke sebuah tempat bernama Sihua Yingshe, termasuk bahan pangan, kain, kayu, serta minyak babi dan belerang dalam jumlah besar. Sihua Yingshe, tempat apa itu? Entahlah. Di dalam buku catatan hanya tertulis 4 kata ini. Tidak ada alamat, tidak ada nama kontak. Hamba sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Tapi tidak ada satupun wilayah di Dayo yang bernama Sihua Yingshe. Hamba curiga ini mungkin adalah kata sandi dari Li Tianxing yang merujuk pada suatu gudang rahasia. Namun, hamba benar-benar tidak tahu harus mulai menyelidiki dari mana. Aku mengerti. Masalah ini cukup sampai di sini. Baik. Tuan muda, Nona Bai sudah pergi hampir 3 bulan lamanya. Bukankah sudah saatnya Anda pergi menemui Nona Yu? Hari ini dia kembali mengirim orang untuk mengantarkan kue osmanthus. Aku tahu. Besok aku akan ke sana. Kedua perang itu sudah berakhir. Penasihat agung telah mati. Sutian telah diasingkan. Sisa-sisa komplotan Li Tianxing juga telah ditumpas habis. Sabun dan korek api kini telah tersebar ke seluruh benua. Aku telah melakukan semua yang bisa dilakukan oleh seorang transmigran. Namun, Bai Muyun telah pergi. Dan aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan.
Besok, di aula emas kekaisaran, aku akan bertanya langsung kepada Yang Mulia, di mana Bai Muyun berada. Jika beliau tidak bisa menjawabnya, maka aku akan membongkar semua yang ku ketahui kepadanya. Marquis Yongan, Suyang, telah 2 kali memimpin pasukan, menaklukkan suku barbar, dan menyapu bersih kawanan bajak laut. Jasamu sungguh luar biasa bagi negeri ini. Hari ini, aku menobatkanmu sebagai raja. Hamba tidak menginginkan penghargaan apapun. Hamba hanya ingin menanyakan satu hal. Hal apa? Di mana Bai Muyun berada? Nona dari keluarga Bai pergi ke Beijing untuk mengurus bisnis keluarganya. Kau sendiri juga tahu tentang hal itu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki bisnis di Beijing. Kafilah dagang keluarga Bai sama sekali tidak menambah aktivitas bisnis apapun di sana. Tidak ada pengeluaran logistik sama sekali. Bai Muyun tidak pergi ke Beijing. Dia telah meninggalkan dunia ini. Apa maksud dari perkataanmu itu? Apa maksudmu dengan meninggalkan dunia ini? Yang Mulia, aku tahu. Sejak awal, aku sudah mengetahuinya. Setelah acara pembacaan puisi di Menara Wangjiang, aku mulai curiga kalian telah memberikan kepadaku sebuah buku rancangan skenario, agar aku mengira bahwa aku adalah seorang transmigran. Karena kalian tidak bisa meniru sistem CEAT itu, sehingga kalian hanya bisa menggantinya dengan buku ajaran keluarga Su. Kalian memang pintar, tapi kalian melupakan satu hal. Seseorang yang benar-benar terlempar ke dunia lain tidak akan mungkin di hari pertama langsung mendapatkan buku panduan pemula yang begitu sempurna. Su Yao, tapi aku tidak menyalahkan kalian. Aku ini cuma budak korporat modern yang setiap hari lembur merevisi presentasi, dan cicilan rumah yang sudah dicicil selama 3 tahun pun belum lunas juga. Terlempar ke dunia ini adalah mimpi paling nyata yang pernah kualami seumur hidupku. Kalian yang memberikan mimpi ini kepadaku, dan aku tidak rela untuk terbangun. Makanya, aku ikut bersandiwara bersama kalian. Saat kalian ingin aku bangkit dan membalikkan keadaan, aku pun melakukannya. Saat kalian menyuruhku berperang, aku pun maju berperang. Kupikir, selama aku berakting dengan cukup baik, mimpi ini akan bisa terus berlanjut selamanya. Tapi kalian malah membawa pergi Bai Muyun. Kalian membawa pergi satu-satunya orang yang paling kupedulikan di dunia ini. Kalau begitu, mimpi ini tidak ingin kulanjutkan lagi. Yang Mulia, Sutradara, sebenarnya sejak awal aku sudah merasa ada yang tidak beres. Bukan karena kalian kurang berusaha, justru karena kalian melakukannya dengan terlalu sempurna. Setiap alur cerita yang berputar selalu muncul di saat yang paling tepat. Setiap penjahat selalu hancur di saat yang paling pas. Dalam sehari saja, rantai pasokan belerang begitu mudah untuk kutemukan. Gudang makanan pasukan Manchu tersusun dengan sangat rapi, seolah-olah sengaja menunggu untuk kuledakan. Jangkauan tembakan meriam pasukan Wokou dan tingkat akurasinya kebetulan sedikit lebih buruk dari pasukan kita. Kalian sedang bekerja sama denganku, membantu menyukseskan setiap usahaku untuk bangkit, setiap kali membungkam musuh, dan setiap kemenangan yang kuraih saat berada di posisi lemah. Sejak kapan kamu mulai merasa yakin? Sejak hari pertama, aku sudah tahu. Buku panduan yang kalian berikan kepadaku benar-benar terlalu mendetail. Semua ini benar-benar terasa seperti naskah pribadiku. Namun, celah terbesar dari semua ini bukanlah kesalahpahaman, melainkan sebuah fakta nyata. Aku sudah berada di Dazhou selama 2 tahun, mulai dari ibu kota sampai ke wilayah perbatasan, dari utara hingga ke selatan. Di setiap kota dan desa yang pernah kulalui, aku tidak pernah sekalipun melihat anak kecil di bawah usia 10 tahun. Itu karena kalian tidak bisa mensimulasikan anak-anak. Anak-anak itu tidak bisa dikendalikan. Mereka hanya akan merusak berbagai properti. Itulah sebabnya, saat kalian membangun dunia ini, kalian langsung menghapus variabel keberadaan anak-anak.
Lalu, kenapa selama ini kamu diam saja? Karena aku ingin sekali merasakan sensasi berpindah ke dunia lain. Kehidupanku sebelum aku datang ke tempat ini. Sudah lama sekali tidak pernah merasakan indahnya membalikkan nasib. Kalian sudah memberiku sebuah mimpi. Sebuah mimpi yang penuh dengan bait-bait puisi. Pertumpahan darah di medan perang, hingga intrik persaingan bisnis. Bahkan ada dua gadis yang saling cemburu demi memperebutkan diriku. Aku sampai tidak rela untuk terbangun. Bai Muyun sudah pergi. Meskipun aku tidak tahu nama aslinya, tapi dialah satu-satunya orang yang paling kupedulikan dalam mimpi ini. Begitu dia pergi, mimpi ini tidak ada artinya lagi. Kamu adalah aktor terbaik yang pernah kutemui. Bukan karena kamu berhasil memerankan sosok pengelana dunia lain dengan sempurna, melainkan karena kamu berhasil memerankan penonton yang sangat sempurna. Sembari menyaksikan sandiwara ini, kamu juga sangat menikmati jalannya cerita. Terima kasih sudah bertahan di dalam mimpi ini selama 2 tahun. Terima kasih pula karena telah merangkai mimpi ini dengan begitu indah. Sekarang, saatnya terbangun dari mimpi. Aku ingin pergi menemui seseorang. Su Yang. Dia tahu kamu akan datang. Dia sudah menunggumu di luar. Terima kasih semuanya karena sudah menemaniku menyelesaikan sandiwara ini dengan sangat baik. Kamu keluar 10 menit lebih lambat dari yang kuperkirakan. Saat menutup tirai panggung, tentu aku harus mengucapkan sepatah dua patah kata. Sudah berapa lama kamu menunggu? Sejak hari syuting terakhir selesai. Aku sudah menunggumu. Awalnya aku berniat mentraktirmu makan. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Seluruh bayaran aktingku habis tak bersisa untuk membayar denda kontrak. Pemilik kontrakan juga sudah mengusirku keluar. Jadi, semua barang-barangku cuma ada di dalam satu koper ini. Bolehkah aku menumpang menitipkannya di sini? Wah, kebetulan sekali. Aku sudah lama sekali tidak masuk kerja. Sepertinya sekarang aku juga sudah menganggur. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk memulai usaha kecil-kecilan? Usaha apa? Mungkin kita bisa membuka sebuah teater kecil. Kamu kan aktor profesional, dan sepertinya kemampuan aktingku juga tidak terlalu buruk.